Eh, Mungkin ini sedikit sebagai pengantar. Kemudian selanjutnya akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh siapa? Adin atau siapa? Aidin. Beliau akan membacakan surat Al-Baqarah 153 sampai 157. Setelah itu kemudian akan dilanjutkan dengan tausiah oleh Ustadz Reza dan Ustadz Felix. Kemudian tanya jawab sudah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bung, ada speaker aktif ya? Apa? Speaker aktif. Speaker aktif Yang apa? kecil buat. Oh, ada itu. Hah? Ya apa-apa. Asal kecil aja buat audio. Terlalu kecil. Ada colokannya sih. Ini juga bisa. Nggak bisa. Bisa. USB bisa. USB-nya udah penuh, Pak. Colokan biasanya. Silakan adek. Pakai ini. Tapi it is not very good. You can cut. Yeah, you have to. Speak loud. Okay. You can start. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un walakin la tash'urun. Wala nabluwannakum
do you have? No, I don't. USB. Then USB. I use that USB for my What would this? wireless mouse. No. This one? Yeah. I think it's different for. Like, looks USB. Which USB? USB juga bang. Iya. USB. Okay. Okay. Kita bisa mulai Pak Ibu? Oh, silakan. Ya, sambil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum kita mulai supaya berkah majelis kita pada malam hari ini, kita sama-sama dengan segenap keikhlasan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang sedang sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang punya masalah diberikan solusi yang terbaik. Amin. Yang masih sendirian segera dapat jodoh. Amin. Yang sudah berumah tangga dijadikan rumah tangga surga. Dimudahkan para orang tua untuk mendidik anak-anaknya menjadi solih dan solihah. Wabil khusus kepada Sahibul Bait, Pak Ipung sekeluarga, kita doakan mudah-mudahan tempat ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seluruh panitia yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, Pak Kohan, Pak Ipung, semua yang sudah banyak membantu pelaksanaan acara ini. Jangan lupa juga sahabat saya, saudara saya, Ustadz Felix yang juga berkenan untuk bisa hadir bersama-sama. Ini very special. Di semua state nggak ada yang ustadznya dua, Bu. Ini benar-benar. Kalau saya biasa satu state satu ustadz. Jadi kalau Bu tahu pakaian, ya diper sampai kering Bu saya Bu. Nggak boleh pulang kalau belum sampai mereka puas. Terakhir saya di Los Angeles sampai jam 12. Sekarang ada 2 dibagi 2. Saya tidur dia isi. Aplusan ya. Baik, kita sama-sama baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Could you set up your watch? What time is it now? 8:45. Okay. My presenter will finish next day. Because I want to provide in 24 hours. Are you ready? I'm ready, Pak. Yeah. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafna baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Adal amanah wa ballaghar risalah wa nasaha lil ummah wa qaidul mujahidin al imamul muttaqin. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas materi yang berjudul manajemen musibah. Disaster management. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa menolak musibah. Apakah dia seorang pejabat? Apakah dia seorang penjahat? Apakah dia seorang konglomerat? Ataukah dia seorang yang melarat? Apakah dia seorang jenderal? Ataukah dia seorang kopral? Ya, tidak ada urusan. Setiap yang namanya manusia bakal kemungkinan dapat musibah. Kita tidak bisa menolak. Suka atau tidak suka ya Bu, terpaksa atau tidak, Pak, kita akan mendapatkan musibah. Persoalannya adalah jadwal musibah itu nggak ada. Kita nggak pernah tahu itu kapan datangnya, di mana, dan dalam keadaan apa. Termasuk yang baru kemarin kita nggak menduga ya. Ustadz Jeffrey. Saya sempat sebulan sebelumnya SMS dengan beliau BBM. Kaget kan Bu? Meninggal tuh ya. Nggak pernah ada yang tahu. Mungkin saja setelah acara ini ada di antara kita yang menghadap Allah lebih dulu. Kita nggak pernah. Maka kita harus jadikan setiap waktu demi waktu itu sebagai satu persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Di mana, kapan, dalam keadaan apa kita tidak pernah tahu. Maka hari ini kita perlu membahas manajemen musibah. Bukan dalam artian Pak kita menolak musibah, bukan. Bukan. Kita bahas ini bukan berarti menolak musibah, nggak terima sama musibah yang diberikan Allah, bukan. Tetapi bagaimana kita diperintah Allah untuk mengantisipasi. Mari kita buka sama-sama surat 59 ayat 18. Bagi yang punya Quran digital tolong dibuka, yang punya Quran terjemahannya boleh dibaca. 59:18. Mungkin mic-nya bisa dikasih ke yang baca. Mic wireless-nya Mas Hendra, ada nggak? Bu Iwin bisa baca, Bu Iwin? Iya Bu, ada mic-nya. Iya, artinya boleh. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang beriman, takwalah kepada Allah. Kemudian ada kalimat di. Jadi ini satu ayat yang menarik, Pak. Diawali kata takwa, dikunci dengan takwa, di tengahnya ini yang menjadi hal yang sangat penting, very very important. Wattaqullah. Apa itu perintahnya? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Baru wattaqullah lagi. Ya, betul ya. Takwanya 2 kali ya, diapit ya. Jadi antara dua takwa ini ada hal yang sangat penting. Para ulama ahli tafsir mengatakan, di antaranya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, kalau ada pesan di antara dua kata takwa ini nggak main-main. Tanpa itu saja sudah serius, apalagi diapit dengan dua kata takwa. Apa pesannya? Hendaklah setiap manusia memperhatikan apa yang diperbuat besok, akan diperbuat besok. Ini maksudnya apa? Planning kan? Planning itu ada 2 macam, yang short term planning and long term planning. Ada planning jangka pendek, yaitu yang dimaksud Godan. Itu adalah Godan hari setelah hari setelah hari ini, berarti besok. Tapi bisa juga diartikan, para ulama juga mengatakan, besok itu adalah akhirat. Jadi ada 2. Kita harus prepare untuk besok, dalam artian besok tomorrow, bisa juga dalam artian besok itu akhirat. Karena kita tidak pernah bisa memastikan apa yang terjadi besok, maka kita harus melakukan perencanaan. Bentuk perencanaan itu salah satunya adalah manajemen musibah. Kenapa musibah itu harus dimanage? Supaya musibah itu menjadi berkah, bukan sebaliknya. Bukan menjadi celakaan buat kita, tetapi benar-benar menjadi sebuah berkah. Itulah alasan kenapa malam ini kita bahas. Sekali lagi saya mau ingatkan, bukan untuk menolak musibah, tetapi kita mencoba mempersiapkan musibah itu menjadikan kita lebih baik dibandingkan sebelumnya. Our today is better than yesterday and tomorrow will be better than today. Kita ingin buat bagaimana hari ini kita lebih baik dibandingkan kemarin dan besok lebih baik dibandingkan hari ini. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yawmuhu khairun min amsihi fa huwa rabih, wa man kana yawmuhu mithla amsihi fa huwa maqbun, wa man kana yawmuhu syarrun min amsihi fa huwa khasir." Jadi ada 3 model manusia apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah orang yang sukses. Apa yang dipahami Rasulullah tentang orang yang sukses? A success person, orang yang sukses itu adalah yang hari ininya lebih baik dibandingkan kemarin. Kelompok kedua adalah orang yang disebut tertipu. Our today is the same as yesterday. Hari ini kita sama seperti kemarin, berarti ketipu kita. Yang ketiga, ini lebih parah. Orang yang tekor, orang yang bangkrut, orang yang pailit, orang yang rugi. Siapa? Yang hari ininya lebih buruk dibandingkan kemarin. Jadi misalnya kemarin di tempat Bu Ria datangnya on time, sekarang terlambat. Itu berarti lebih buruk. Yang kemarin nggak datang, sekarang datang. Alhamdulillah. Yang kemarin ngantuk, sekarang benar-benar memperhatikan, berarti ada kemajuan. Ya. Jangan sampai kita hidup ini istirahat jalan di tempat ya. Kalau kata orang Jawa, masih untung sekarang jalan di tempat daripada istirahat di tempat gerak. Istirahat pun juga masih untung daripada bubar jalan. Udah nggak jadi manusia lagi kan. Oke. Jadi
Ini alasan kenapa kita bahas manajemen musibah. Juga, oke Bu ya, sudah ditangkap ya. Oke, kita mau nonton sedikit satu film. Ini cuplikan. Kalau lengkap sih cukup panjang ya, jadi saya cropping. Mudah-mudahan tidak mengurangi isi keseluruhan gambaran tentang satu bentuk musibah. Mungkin di play-nya Mas. Ada tangannya dulu ya. Di slide-nya, sampai ada gambar tangan. Ya, sorry di ininya. Di ininya Pak, di dalam. Iya, suaranya gitu. Jadi dia nggak bisa ingat, walaupun cuma 5 menit yang lalu. Jadi dia setiap pekerjaan itu Pak, dia mesti catat. Saya sudah makan jam sekian, menit sekian. Supaya nanti kalau dia naik, saya udah makan belum? Oh udah tadi dah. Sampai begitu. Kejadian sangat cepat sekali. Dia mengalami kecelakaan, kena bagian memori jangka pendeknya. Jadi di otak itu ada dua macam, memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Kalau di komputer Mas Hendra, ROM dan RAM. Ada read only memory, kalau kita ngetik itu dia ngerekam, tapi begitu mati dia akan hilang. Tapi kalau RAM sudah di saving di hard disk, dia tidak akan hilang. Nah ini dia ingatan jangka pendeknya hancur Bu. Jadi semua kegiatan-kegiatan itu harus ditulis supaya dia tidak mengulangi apa yang dikerjakan. Saya sudah mandi. Saya udah mandi belum ya? Oh udah tadi jam sekian. Dia sudah punya punya tiket untuk ngambil gelar PhD-nya, dan dia ingin jadi pengacara hebat. Dia lulusan dari Cambridge yang cukup bagus prestasinya. Pokoknya prospeknya udah cerah lah Bu. Karena satu kejadian, tabrakan, kena memori jangka pendeknya, buyar semua. Dia bisa menghindar? Tidak bisa. Setiap kita bisa mengalami hal yang sama seperti ini. Sekedar contoh saja, just in case ya, bahwa film yang kita tonton ini bisa terjadi pada siapapun, termasuk kita. Ini yang kita sebut dengan istilah musibah. Oke, Bapak dan Ibu, musibah ini di dalam Al-Quran ada 3 istilah. Supaya kita tidak salah paham dalam menyikapinya, kita akan coba bahas satu persatu. Mari kita lihat. Apa itu musibah? Bukan gambar ini musibah Bu ya. Ceritanya saya lagi ngomong gitu kan. Jadi supaya mudah diingat oleh Ibu dan Bapak, musibah itu 3 I saja. Ya. Yang pertama adalah ibtila. Ibtila yang tadi dibacakan oleh adik kita, surat Al-Baqarah 155. Siapa tadi? Adriana? Aidin. Bagus. Al-Baqarah 155. Silakan. Mbak Bibin udah siap, silakan. Saya mencatat. Oh, mencatat. Siapa yang udah siap? Boleh dibaca gantian. Pahalanya bagi-bagi. Berarti waktu nanti di KJRI ini Pak Ipung kita mesti prepare Quran. Supaya semua udah benar-benar lihat.
Al-Baqarah 155. Bukan Bu, Al-Baqarah 155. Ya, Sesungguhnya akan kami agak keras. Mana yang cepat? Ya udah. dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. 5. Ya. Cakupan daripada ibtila. Ibtila itu adalah cobaan yang disebutkan dalam ayat ini. Bapak Ibu, kalau kita bicara cobaan itu untuk semua manusia, the whole. As a human being, kita akan dapat yang namanya musibah. Nggak peduli itu Islam bukan Islam, semua sama. Setiap manusia akan dapat musibah. Bentuknya kata Allah ada 5. Yang pertama adalah al-khauf, rasa takut. Dalam pembahasan akidah, takut itu dibagi 2. Khauf tabi'i wa khauf syar'i. Kalau khauf tabi'i, takut karena sifat dan tabiat, nggak ada masalah, boleh. Itu nature, ya Bu ya. Tapi kalau khaufnya karena syariat, karena hukum, itu yang nggak boleh. Misal, daripada kita dipecat sama bos, udahlah ikutin aja lah, kita ikut mabok bareng sama bos. Nah ini takut yang nggak boleh. Sudah bertentangan. Daripada karir saya nggak naik, udahlah kita jangan menunjukkan ya, ibadah terlalu berlebihan di hadapan pimpinan. Nggak begitu. Ini khauf yang syar'i, nggak boleh. Tapi kalau khauf yang bersifat tabi'i, ya, bersifat tabiat atau sifat, boleh. Di antaranya apa? Takut pada ketinggian. Bapak ada yang pernah nyoba Pak di Skydeck, Chicago. Search Tower. Itu di atasnya kan nanti kita dibuka tuh, bisa lihat ke bawah kan. Itu kan ada kaca transparan, Bu, bisa ngeliat di bawah kita. Nggak semuanya berani, Bu. Padahal sih nggak akan jatuh kan. Ada ya. Ada yang takut-takut. Atau di Toronto ada CN Tower. Bahkan dikasih kesempatan untuk keluar kita, muterin. Lihat ke bawah, yo. Di samping Niagara Falls, ya kita dekat sama itu sampingnya langsung. Lihat ke bawah, masya Allah. Itu kalau jatuh udah selesai. Itu adalah ketakutan yang biasa. Kemarin saya nyoba, nanti mungkin Mbak Felix harus coba. Di Universal Studio itu ada ice skydiving. Dia masuk ke ruangan, Bu, kita pakai astronot. Nah, ntar ada angin kayak Superman. Itu adrenalin juga itu. Ya. Atau bungee jump. Ada yang pernah nyoba bungee jump? Saya pernah free fall dari helikopter 30 meter, cuma pakai life vest doang. Saya dulu kuliah di Curug, sekolah penerbang di Curug, jadi ngalamin hal kayak gitu. Jungle and susah. Jadi seminggu di hutan, seminggu di laut. Kita ngalamin seperti itu. Nah itu awal saya pribadi secara manusiawi saya takut. Tapi harus dilawan takut itu. Tapi pertama kali harus takut. Gitu. Memang begitu itu tabiat, nggak ada masalah. Yang kedua takut pada suara keras. Maaf tiba-tiba di tengah kita ada bom meledak. Pasti pada kaget kan? Itu hal yang biasa. Normal. Oke, itu yang pertama. Allah memberikan pada kita rasa takut. Ya, itu bentuk cobaan, ada bentuk takut. Ada seorang pegawai muslimah. Ini bagus test case ini, bagus test case. Suara keras langsung kaget kan? Tuh. Alhamdulillah spontannya innalillahi. Yang repot kalau copot. Copot gak ada pahalanya, Bu. Astaga naga. Gak ada. Astagfirullah. Bagus itu tadi tesnya. Langsung. Tuh saya jadi lupa dia mau cerita apa. Yang terakhir. Udah, yang terakhir. Udah. Oh, ya udah lewat dah. Oke, yang kedua adalah walju'. Lapar. Kelaparan. Takut miskin. Ibu masih ingat nggak tadi saya cerita? Di Purwakarta bahwa tahu nih Bu, ya.
Di Purwakarta ada suami istri, suaminya namanya Kang Asep, narik beca Pak. Istrinya adalah Mak Eros, bukan Mak Eros Pak ya. Mak Eros tuh tukang pijit. Ini Mak Eros, dagang kue. Berapa Bu anaknya Bu? 25 Pak anaknya. Ada, bisa dicek di internet Pak, ini asli. Bahkan pernah diundang oleh Kik Andi. Mas Andi Noya diundang di Kik Andi acara talk show. 25 Bu. Satu istri. Nikahnya umur 13 tahun, setiap tahun hamil. Saking banyaknya nggak hafal nama, jadi panggilnya pakai nomor urut. Nomor 11, nomor 7, nomor 8. Orang yang cuma narik beca dagang kue, optimis Pak. Anak 25. Ini kerja di oil gitu kan, oil company gitu kan. Ya, anak udah 3, nggak berani nambah. Dari mana nanti duitnya Ustaz? Setiap bayi lahir itu ada rezekinya, jangan khawatir. Surat 11 ayat 6 itu ada. Surat 11 ayat 6. Ayo, Mbak Bibi, agak cepet. Mana mic-nya? Spesial udah asisten aja dah, Bu Win sama saya. Bu Win. Honornya? Apanya honornya? Tanya aja sama Pak Pohan dikasih honor ke saya. Kayaknya enggak. Iya, malah boleh malah. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tiada satu makhluk melata including manusia. Dalam tafsir disebutkan makhluk melata itu termasuk manusia ya. Tiada satu makhluk melata di muka bumi melainkan Allah jamin rizkinya. Setiap bayi lahir itu ada rezekinya. Ya Bu, kalau punya putra mau nikah jangan khawatir. Istri itu mendatangkan rezeki. Kita ingat Pak, dulu zaman kita masih bujangan Pak, penghasilan besar tapi nggak jadi apa-apa Pak ya. Begitu punya istri, alhamdulillah punya rumah, enggak Pak? Walaupun PN di Pondok Mertua Indah, ya kan? Punya istri, alhamdulillah rumah lunas. Anak satu, alhamdulillah mobil walaupun cc-nya kecil. Anak dua, cc-nya makin gede, ya kan? Dari mulai Atos, ya anak satu, meningkat kemudian Avanza, terus meningkat Innova, meningkat lagi habis Innova Alphard, gitu kan? Jadi sebenarnya bukan nggak dikasih Alphard, anaknya masih sedikit, mubazir. Alphard tuh cocoknya anak 8. Karena cuma 2, di belakangnya kosong kan sayang Bu, mubazir. Ada yang baru smart ya Pak ya, smart car ya. Ya ada buat single suami istri boleh lah berdua, yang punya anak bagus kan smart. Mana-mana berdua aja. Oke, jadi jelas rezeki itu udah dijamin loh. Kenapa kita mesti takut? Nggak usah takut kelaparan, ya. Apalagi yang punya putra Bu, kalau dapat nikah seorang putri, ya anak perempuan satu-satunya, bapaknya udah mau meninggal, itu waduh berkah banget itu. Warisan. Sakit-sakitan. Oh, belum tahu Bapak Bu ya. Kita kasih tahu ya Bu ya. Pak, sebenarnya Pak, setiap istri siap dimadu Pak, asalkan suaminya siap diracun. Ya nggak Bu? Oke Bu ya. Siap dimadu. Suaminya diracun dulu katanya. Jadi kita nggak lihat Pak katanya. Oke, balik lagi. Wal ju'i wa naqsim minal amwal, kehilangan harta. Baru habis ngambil duit Bu. Dari hasil bisnis di bank dirampok. Habis. Tuh bisa juga jadi musibah kayak begitu. Kemudian wal anfus, kehilangan jiwa. Anak yang udah ditunggu 20 tahun Pak meninggal. Nunggunya lama, begitu lahir meninggal. Gimana nggak sakit hati? Tuh musibah ya. Kita nggak bisa menghindar Bu. Ya kan? Orang tua meninggal. Saudara kandung meninggal. Pasangan suami atau istri meninggal. Pasti kita akan mengalami kesedihan yang luar biasa. Tapi ketahuilah, semua itu adalah cobaan. Wal anfus wat samarot. Ya, masalah bisnis juga begitu. Terjadi kebangkrutan dalam bisnis itu juga merupakan bagian daripada musibah. Sikap kita gimana Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tidak apa tujuan dan maksud daripada Allah memberikan musibah kepada manusia. Kata sederhananya adalah repositioning.
Allah menurunkan musibah cobaan kepada kita, ibtilah, dalam rangka supaya manusia kembali ke posisi semula. Loh, kenapa emang Pak begini? Kita adalah makhluk, Pak. Setuju? Kita makhluk ya. Berarti yang diciptakan. Tapi ada loh Pak, makhluk yang behaviornya menyerupai seperti Khalik. Dia manusia, tapi maaf, belagak seperti Tuhan. Mengambil alih peran Tuhan. Menuduh, menuding orang lain bahwa dia tidak lebih baik dari saya. Maaf, tugas menilai bukan kita. Hatta Nabi Muhammad SAW sendiri, ada yang pernah dengar namanya Abdullah bin Ubay, orang munafik. Beliau itu, Abdullah bin Ubay itu kalau sholat, di belakang Rasulullah. Tapi tidak pernah Rasulullah itu, kamu munafik. Nggak pernah. Rasulullah tahu itu munafik, tapi nggak pernah keluar dari mulut beliau, kamu munafik. Tidak. Sebab apa? Itu bukan wilayah kita. Apalagi kita keluar ada teman-teman yang bukan Islam dari keluar gereja, itu orang kafir semua. Betul, bahwa dia beda agama dengan kita. Tapi doakan supaya dapat hidayah. Saya udah kasih tahu tadi kan. Tapi tidak boleh mendoakan supaya dia dapat ampunan. Doakan supaya dapat hidayah, boleh. Jangan kita benci kepada orangnya. Kita boleh beda dalam perbuatan. Kita boleh tidak suka dengan perbuatan dia atau prinsipnya, tetapi kita tidak boleh membenci orangnya. Islam itu begitu. Oke. Repositioning. Tujuan diberikan musibah adalah untuk melakukan repositioning. Ya, melakukan posisi ulang. Yuk, manusia tadinya udah mau menjurus kepada Khalik, balik lagi jadi makhluk. Kita hanyalah makhluk yang mengikuti skenario Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baca surat 6 ayat 108. 108. Belakang bawah. Al-An'am. Ini ada mic-nya. Bawain. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Harder you push, stronger you get back. Semakin keras kita menekan orang, mencela mereka akan celak, bukan celak kita, celak Allah. Gitu. Jadi kita mesti hati-hati, jangan sampai memberikan ruang mereka itu untuk mencela Allah Subhanahu wa taala dengan sikap kita. Jadi kita ini adalah makhluk, bukan Khalik. Itulah sebabnya manusia dikasih cobaan. Bu, kalau manusia benar-benar Khalik, bisa nggak dia menghindar dari musibah? Nggak bisa ternyata. Fir'aun tetap aja tenggelam. Katanya dia raja, katanya dia Tuhan. Surat 79:24 itu klaim loh. Fir'aun itu mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Surat 79 ayat 24 coba deh. 79 ayat 24. An-Nazi'at ayat 24. Wa qala ana rabbukumul a'la. Berkatalah Fir'aun, aku ini Tuhanmu yang paling tinggi. Itu coba luar biasa. Fir'aun itu ngaku mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Mungkin kalau ada yang pernah baca bukunya, siapa yang ngarang saya lupa ya. 10 diktator terkenal di dunia. Di antaranya Mussolini, Hitler, tahu Pak ya kehidupannya gimana tuh? Betul nggak Mbak? Iya. Apa katanya? Saya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Tuh, Fir'aun Pak. Udah jelas Fir'aun itu adalah manusia. Kalau dia ngaku Tuhan, mestinya waktu ada di Laut Merah itu, Bu, dia nggak tenggelam ya, Bu ya? Katanya Tuhan, berarti bisa nyelamatin diri tuh. Ternyata nggak bisa. Dan akhirnya dia ngaku di situ. Wahai Musa, aku mulai beriman. Hari ini aku beriman kepada Tuhanmu, wahai Musa. Udah percuma, udah terlambat. Itu apa ya? Nyawa sampai terkumpul seperti itu. Nggak bisa. Oke. Jadi mohon dipahami Bapak dan Ibu, kadang-kadang dengan apa ya? Dengan keberhasilan yang kita peroleh, baik itu bersifat finansial dan yang lain-lain, seringkali kita membuat lupa diri kita. Kita lupa bahwa kita manusia. Kita hanya makhluk, bukan pencipta. Kita ini bukan Tuhan, kita hanya manusia. Jangan mengatur, semua itu mau diatur gitu, nggak bisa. Yang ngatur itu Allah gitu. Kita hanya mengerjakan saja. Silakan atur aja. Allah yang ngatur. Saya khawatir kalau nanti akhirnya kita mengintervensi.
Campur tangan urusan Tuhan, bukan urusan kita. Oke. Kemudian yang kedua, saya terusin dulu sebelum nanti kita bahas manajemen. Cobaannya. Yang kedua, kita lihat di dalam Al-Quran ada istilah lain, namanya imtihan. Bahasa Arabnya imtihan. Imtihan itu examination, ujian. Bahasa Arab. Kita lihat dalam surat 29 ayat 2. 29 itu Al-Ankabut ya. Ayat 2, silakan Mbak. 29 ayat 2. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Diuji, ya. Jadi kedua ujian ya. Bentuk kedua adalah ujian. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia dibiarin ngomong beriman sedangkan mereka belum diuji? Nggak mungkin. Setiap klaim membutuhkan bukti. Ya kan? Nah, bukti itu dilihat dari ujian. Bu, kayak anak kita sekolah, Bu. Dari secondary school, elementary, mau masuk ke junior high school atau middle, mesti apa, Bu? Bisa langsung naik? Nggak bisa, ujian dulu. Dari medio ke senior high school, harus ujian. Dari senior high school masuk university, harus ujian. Siapa yang berhak naik, Bu? Yang lulus. Betul? Yang lulus. Kalau dia lulus, maka dia lolos. Masuk ke perguruan tinggi. Oke? Maka ujian itu diberikan Allah supaya kita bisa masuk ke the next higher level. Kita bisa masuk ke level yang lebih tinggi. Jadi ini buat siapa ujian ini? Buat orang beriman, bukan orang secara umum manusia. Ingat ya. Ini ditujukan buat orang yang beriman. Ya. Bukan buat orang yang kufur kepada Allah. Karena sesama setan dilarang sering mengganggu kan. Jadi nggak usah digoda lagi. Justru yang digoda kan orang beriman. Ini kayak kita ngaji ini, digoda nih kita. Gimana bisa tahan gitu ya, nggak khusyuk. Supaya tetap serius gitu kan. Nggak tergoda untuk main SMS, BBM gitu kan. Nggak tergoda ngomong itu saudara kemari. Nggak tergoda memakan lagi, ngemil lagi segala macam gitu. Itu kan tadi. Oh, mohon maaf nih Pak, bukan nyinggung, cuma nyindir aja Pak. Harus saya nggak lihat tuh. Saya cuma spekulasi aja. Ternyata ada yang kenal. Oh iya. Ya, bukan. Ya. Jadi ada 5 M ya, Bu, yang kita harus lewati dalam hidup ini. M pertama adalah Muslim. Tingkatan manusia. Muslim. Ini udah, insya Allah udah semua, insya Allah. Tidak dilakukan lagi kecuali ada yang agamanya lain hari ini. Ya. M kedua adalah mukmin. Supaya naik dari Muslim ke mukmin, karena harus ujian. Diuji kan, Bu? Lulus, baru jadi mukmin. Nah, kalau Bapak Ibu udah jadi mukmin, mau naik lagi lebih tinggi, namanya muhsin. Untuk naik ke muhsin, lewat ujian. Ujiannya sama nggak Bu yang sebelumnya? Beda. Lebih berat atau lebih ringan? Lebih berat. Makin tinggi makin berat. Ternyata lulus jadi muhsin. Diuji lagi supaya naik yang keempat, mukhlis. Orang yang ikhlas. Lulus, naik lagi. Puncaknya apa Bu? Muttaqin. Orang yang bertakwa. Itu sebab ayat-ayat bentuk ibadah, bentuk pengabdian kepada Allah, ujungnya adalah ayatnya berbunyi la'allakum. Ujung dari ibadah adalah, puncak ibadah adalah menjadi orang yang bertakwa. Bahkan doa yang diajarkan Allah kepada kita adalah dalam surah Al-Furqan ayat 74, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Waduh, ini doanya visioner banget ya Pak. Bukan sekedar jadi orang bertakwa Pak, tapi leader dari orang bertakwa, luar biasa. Leading the leaders. We have the program leading the leaders. Yang pesertanya semua pemimpin Pak. Tapi kita didik mereka untuk jadi pemimpinnya para pemimpin. Ini dahsyat. Doa kita sangat visioner, ya, mendidik kita menjadi pemimpinnya para pemimpin. Luar biasa. Oke. Ujian. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Mudah ya. Jadi kasih ujian supaya kita naik. Semakin tinggi, insya Allah semakin berat.
tapi ganjarannya pun juga besar. Itu bentuk yang kedua, ya, imtihan, ujian. Yang ketiga, pakai ain ya, iqab. Ain, iqab. Surat Asy-Syura ayat 30. Ya, Mbak Win, ini mah gampang minum. Yang penting sekarang saya adalah yang penting AC nih. Udah keringetan. Maaf Bung ya, saya bukannya ini kontrol. Saya ini berdarah panas, Bu. Nanti gelap. Romantis banget. Cuma ini Pak, dia punya Ustream gelap. Jalan aja Mas Hendra, nggak apa-apa. Nah, kalau tinggi gitu nih api. Ayat 30. Bukan Asy'ara, Asyura. Asyura suratnya 42, ayatnya 30. Itu ada surat 30. Biasa ya, kurang sering dibuka ya. Asyura surat 42, number 30. Okay? Surah 42, number 30. Ya, silakan, Mbak Win. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka Ya. adalah disebabkan oleh perbuatan yang kamu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Ya. Ma asobakum min musibah fa bima kasabat aydin nas. Maaf, kita perhatikan. Ma min musibatin, ma asobakum min musibah fa bima kasabat aydin nas. Tidaklah Allah berikan musibah kepada manusia melainkan karena bima kasabat aydin nas. Para ulama mengatakan disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Jadi yang ketiga adalah iqab itu adalah desra, hukuman. Ibu jadi guru, ibu sayang sama murid, itu anak berbuat nakal, apa yang ibu lakukan? Bukti bahwa si guru masih sayang sama murid, dihukumlah anak itu supaya ingat bahwa itu salah. Ayo kamu kembalikan lagi, kamu mesti koreksi diri kamu supaya jadi anak yang baik. Tapi kalau gurunya udah cuek, bodo amat. Sudah bilang sebodoh teing gitu, mau hancur mau apa mau jumpa dia terserah. Justru karena Allah masih sayang sama kita, Allah kasih hukuman. Ini semacam warning, early warning system, sistem peringatan dini kepada kita. Allah masih sayang sama kita. Tsunami dikasih, ya kan? Gempa dikasih, ya kan? Itu semua adalah satu bentuk hukuman. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf kalau yang memang kebetulan berasal dari Aceh, bukan maksud saya apa-apa. Ini mereka sendiri yang, saya baru 2 bulan sebelum berangkat ke sini, saya berangkat ke Aceh, saya keliling. Mereka bilang sendiri, Banda Aceh itu Pak, bandar narkoba, pusatnya pelacuran. Even mereka adalah syariat. Mohon maaf, secara rule mereka syariat, tapi dalam kenyataannya mereka belum siap menghadapi itu semua dalam kehidupan sehari-hari. Ada polisi, pakai jilbab. Nggak ada polisi, buka lagi. Di sana itu trennya laki-laki itu nyantai, yang kerja kan perempuan. Laki itu dari pagi sampai sore Pak, ngopi terus Pak. Di mana-mana itu warung kopi. Oh itu di mana-mana warung kopi. Dan ciri khasnya warung kopi sana wifi. Jadi kalau mau ngopi nanya dulu, ada wifi-nya nggak? Lihat tuh sinyal. Oh sinyalnya bagus, boleh beli deh. Kalau nggak dia pindah deh. Betul. Itu dari pagi sampai sore kerjanya ngobrol aja itu Pak. So istrinya yang kerja. Kira-kira. Nggak semua. Ada yang bagus, ya, ada yang bagus. Tapi maksud saya, bisa saja terjadi hukuman diberikan Allah karena kita melakukan dosa. Oke, itu 3. 1, ibtilah, cobaannya berlaku semua manusia. Kedua, imtihan untuk orang yang mau naik imannya, ujian supaya naik. Tujuan Allah itu.
Ketiga, hukuman. Supaya apa, Bu? Kita ingat. For reminding us, ya, to keep in track, ya, supaya kita tetap dalam track yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukuman. You got it? Okay, next. How can you escape from this library? Ini hidup nih kayak begini. Ya. Hidup tuh kayak labirin. Kalau kita nggak tahu cara keluarnya, bahaya. Kita akan stres, putus asa. Di tahun berapa ya? Di World Health Organization tahun 98, ya, angka bunuh diri luar biasa, Pak. Di Amerika, angka bunuh diri luar biasa. Itu yang dilaporkan. Setiap 8 menit terjadi satu kali kasus bunuh diri. 8 menit. Gimana tahun sekarang saya nggak tahu. 8 menit. Nggak tahu sekarang udah lebih kali ya. Iya, tuh 4 menit, Masya Allah. For every 4 minutes ada yang bunuh diri, suicide. Oke, sekarang saya mau korelasikan dengan kehidupan kita. Labirin kita kayak gimana, Bu? Nih dia. Satu. Nih. Hidup kita kayak labirin. Satu, jebakan pertama apa? Harta. Jadi dalam menyelesaikan musibah itu nggak semudah yang kita bayangkan. Kenapa? Ada godaannya nih. Harta. Ya, yang pertama. Macam-macam ya harta. Bisa berupa aset, bisa berupa properti, investasi, tabungan, emas, apa aja. Oke. Kedua, tahta. Jabatan, posisi. Kalau orang Cina bilang lock, ada hok, ada lock. Siu, hok, lock. Siu umur yang panjang, hok harta yang banyak. Makanya hok, Ahok. Wakil gubernur DKI. Orangnya beruntung dia hoki. Hoki. Oke, tahta. Ini Bu, kalau udah namanya tahta, orang udah sampai dapat posisi ini, nggak mau digeser. Nggak mau digeser dan digusur. Pinginnya tetap menjadi pemegang tampuk kekuasaan selamanya. Ini juga tantangannya. Ketiga, wah ini. Surat 3 ayat 14. Baru baca. Surat 3 ayat 14. Ya, biar kedengeran Bapak-bapak katanya. Ada papuan khusus. Oke, Mike. Surat 3 ayat 14. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak jadi jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Surga. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa. Nomor 1 yang disebut Pak Pohan. Dijadikan pandangan indah lah. Dijadikan pandangan indah bagi laki-laki syahwat kepada wanita. Dan itu normal, Bu. Ya. Ini ada dua hal yang unik. Wanita Allah ciptakan bersifat mata duitan. Mau jilbab nggak jilbab sama. Lihat duit, Masya Allah, hijau. Ya. Jadi Pak, kalau istri kita rada cerewet dan bawel gampang pakai duit 1 juta. Diam dia. Tadi bilang gitu, Bang yang kiri nggak digampar. 2 juta tekor kita. Dasar matre. Itu wanita, biar adil Ibu. Kalau laki-laki diciptakan Allah bersifat mata keranjang. Mau ustadz mau murid sama. Cuma ustadz rada jaim. Padahal dia mau juga. Cuma harus dikendalikan, Izan. Dia belum aja ke Hollywood ya. Katanya kan pandangan pertama pandangan nikmat, kedua kan pandangan setan, ya. Astagfirullah, lebih gawat lagi tadi. Lihat ke bawah, Ustaz,
nyari duit Ustaz. Ya udah dia ke atas, dia nyebut minta Ustaz katanya. Merem, nggak tiang listrik. Jadi harus dibantu, ibu-ibunya harus pakai jilbab juga. Ya Bu, tahu jilbab Bu? Catat ya, J jujur, I indah, L luwes, B beradab, A anggun, B berwibawa. Catat. Jujur, indah, luwes, beradab, anggun dan berwibawa. Jujur pada Allah, pada suami. Ya. Yang kedua indah. Indah buat siapa? Buat laki-laki Bu. Kita ini juga Bu, pusing ngeliat perempuan gitu aneh-aneh gitu ya. Bingung kita, capek gitu. Lagi 2 bulan kita nggak ketemu istri, aduh pusing. Tadi siapa bilang, kok bisa Ustadz ya? Nih, 2 bulan sekali. Bingung kalau dia, 2 bulan nggak ketemu istri. Yang ketiga luas Bu, bukan berarti pakai jilbab Bu kita jadi kaku. Bergaul sama siapa aja boleh. Nggak dibatasi gara-gara pakaian. Beradab ya. Punya akhlak. Insya Allah kalau pakai begini ibu-ibu sudah jadi dakwah, sudah jadi dai loh. Tanpa bicara nih Islam yang begini gitu. Coba deh sekarang hari malam Jumat ya. Berarti 2 hari lagi malam Minggu kan? Kalau Jakarta kan tuh biasa tuh. Saturday night, malam panjang kan? All night long. Satu rombongan ya, kelompok pengajian Houston, ibu-ibu ya. Di sini tempat duduk di mana? Houston. Oke, langsung kita terbang ke Las Vegas. Satu pesawat turun udah disambut tuh pakai mobil, ya. Ibu sampai di depan kasino, itu security bilang, Bu, pengajiannya nggak di sini di Solo. Di sini nggak ada ustadznya di Solo. Kenapa? Pakaian kita itu membuat kita jadi dijaga, Bu. Ya, ya kan? Kita pakai begini nih, masuk ke diskotik diusir, ngajinya nggak disetrika, diusir kita. Begitu ganti pakaian langsung suruh masuk Pak. Padahal orangnya sama juga, ganti juga. Alhamdulillah pakaian itu bisa menghindar, bisa menjaga. Oke. Tangga ya, udah ya. Berikutnya berita, tambah lagi. Bukan 3 tas sekarang, udah berkembang berita. Pak di Jakarta, walaupun untuk pejabat udah punya kekuasaan, udah punya duit, udah punya perempuan, belum cukup Pak, harus masuk infotainment. Walaupun kelihatannya sebagai koruptor. Coba ibu lihat ya, keluar KPK. Ini soal gini. Dia udah mengerti selebritis coba. Padahal dia koruptor coba. Senang gitu masuk TV. Infotainment. Sekarang orang benar-benar masuk televisi. Kenapa? Karena kalau dia punya popularitas yang tinggi, elektabilitasnya tinggi juga Pak. Keterpilihan dia nanti dalam anggota DPR atau mungkin dalam calon presiden gitu kan. Berita. Coba gara-gara persoalan wanita kan jadi masuk orang terus kan, Aceh. Kan? Aceh Fikri. Bupati Garut, langsung nasional coba. Ya. Oke. Berikutnya. Dusta dan nista. Ada berapa tas sekarang tuh? 2, 3, 4, 5, 6. Bukan 3 tas lagi, harta tahta wanita, berita, dusta, nista. Sekarang namanya bohong itu udah jadi komoditas. Untuk bisa menutupi kebohongan harus buat bohong yang berikutnya Pak ya. Ya kan supaya bohong yang pertama ketahuan, dia bohong lagi Bu. Terus akhirnya apa? Budaya bohong. Budaya bohong. Udah tahu ya Bu ya cara ngetes sorry bohong udah tahu kan? Bapak-bapak belum tahu. Ya nggak tahu ya. Kurang 5. Jadi kalau nggak ada detektor gampang Bu ya. Nah tanya sama istri Pak. Udah saya kasih ilmunya deh. Oh ada bocoran ya? Ada yang tahu ilmunya. Tadi istrinya udah laporan. Oh iya. Baik. Sekarang kita masuk ke manajemennya sekarang. Ya, manajemennya. Jadi untuk yang pertama masih ingat tadi ibtila, cobaan. Ya. Supaya kita itu tenang dalam menghadapi cobaan, tidak panik, tidak stres. Kuncinya ikhlas. Tuh. Apakah kekurangan harta, kekurangan jiwa, ada yang meninggal, kerampokan, bisnis bangkrut, apapun bentuknya, hadapi dengan ikhlas. Itu manajemen ketenangan. Karena kita panik pun tidak bisa merubah fakta, kejadian tetap kejadian. Itu
ikhlas, tenang. Apa yang dimaksud ikhlas itu? Supaya kita bisa ikhlas gimana Bu? Supaya tenang. Prinsip pertama, tidak bangga atas apa yang diperoleh. Kalau hari ini kita punya sesuatu, itu adalah bukan hak milik kita. Hak pakai. Amanah. Yang sewaktu-waktu bisa diambil sama yang punya. Siapa yang punya? Allah. Makanya, inna lillahi. Lillahi artinya apa? Sesungguhnya, semua itu kepunyaan Allah. Kita nggak punya hak milik sebenarnya. Kalau kita bicara secara nilai. Kita cuma dititipkan saja. Ibu, suami itu bukan milik ibu. Milik Allah. Sewaktu-waktu bisa diambil sama yang punya. Jadi jangan meraung-raung kalau tiba-tiba suami meninggal. 3 hari boleh nangis, setelah itu nggak boleh. Anak kita diambil sama Allah, itu juga titipan. Semua itu kembali. Jadi tidak bangga atas apa yang diperoleh. Ciri yang kedua orang ikhlas adalah tidak kecewa atas apa yang lepas. Itu kuncinya di situ. Tidak terlalu berbangga atas apa yang didapat, ya. Tidak terlalu kecewa atas apa yang hilang. Karena prinsip kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita ini jadi orang yang stable. Nggak kegirangan karena kita dapat sesuatu. Nggak terlalu kecewa banget, frustasi gara-gara kita kehilangan sesuatu. Cool. Keep cool, calm, confidence. Itu iklannya parfum. Triple C. Bagus tuh. Keep cool, calm, confidence. Tetap tenang, kalem, percaya diri. Kita tanamkan pada anak-anak kita juga seperti itu, sehingga apapun musibah yang menimpa mereka, dia bisa. Pernahkah Bapak dan Ibu membayangkan, bisa, maaf, orang tuanya mendahului anaknya, meninggal. Pernahkah Anda berpikir anak-anak ini nanti hidup tanpa orang tua? Bisakah dia survive? Kan bisa aja kejadian Bapak. Apalagi dia jadi orang loh. Kita sudah antisipasi belum? Itu manajemen musibah juga itu. Kita tanamkan mereka keikhlasan. Berikan satu life skill, keterampilan untuk hidup, survive, supaya mereka tetap bisa. The show must go. Saya ada satu cerita sedikit ya Bu. Justru ini kadang-kadang lewat musibah ini menjadi sesuatu keuntungan yang luar biasa. Ada 2 contoh, perempuan, wanita dan pria. Mau yang mana dulu? Ada 2 supaya adil. Mau yang perempuan dulu apa yang pria dulu? Ladies first, oke. Ini true story, ya. Saya bisa dapat cerita gini karena waktu itu saya ada satu acara di televisi di RCTI, nama acaranya BBS, tapi bukan bobo-bobo siang ya. Bincang Bisnis Syariah. Bincang Bisnis Syariah. Saya jadi hostnya, jadi narasumbernya juga. Suka undang bintang tamu. Nah, salah satunya adalah ibu ini kita undang. Beliau itu Bu, ditinggal suami dalam kondisi yang cukup mengagetkan. Dia nggak prepare gitu. Anaknya masih kecil-kecil. Kemudian dia tidak punya tabungan yang memadai untuk membesarkan anak-anaknya. Dan uang pensiunnya tidak memadai juga yang diberikan oleh suami. Suaminya nggak memiliki harta yang banyak. Tapi alhamdulillah ibu ini punya kemampuan menjahit. Bu. Dia bikin busana muslimah dan jilbab. Modelnya dari mana? Dari uang arisan. Pas dia dapat arisan, dia buat itu busana muslimah dan jilbab. Dijual di mana? Di pengajian. Alhamdulillah pada suka. Lama-lama banyak yang minat. Tapi karena modalnya terbatas, udah berhenti sampai di situ. Nah, dalam kondisi itu tiba-tiba ada salah satu teman pengajiannya yang suaminya direktur bank syariah. Dia salah satu bank di Bandung. Ibu mau nggak saya temukan dengan suami saya? Buat apa? Siapa tahu nanti dipinjamin kredit lunak, soft loan. Ya boleh kalau buat maju usaha saya. Ya siapa tahu bisa diterima. Alhamdulillah Pak, 150 juta. Dibeli mesin, kemudian dia rekrut pegawai. Sekarang Bu Subhanallah, 20 tahun kemudian apa yang terjadi? Sekarang dia punya 3.000 pegawai, punya cabang di seluruh Indonesia, bahkan 3 di luar negeri. Kalau Ibu ke Bandung, tahu daerah Jalan Pasteur, itu ada billboard gambar Inneke Koesherawati. Itu pakai busana dia. Apa mereknya? Safira Collection. Safira Collection itu punya namanya Ibu Feni Mustafa. Ibu Feni Mustafa itu benar-benar nggak ngerti bisnis Pak. No, nggak ngerti marketing, nggak kenal manajemen bisnis, nggak. Dia nggak tahu sama sekali. Tapi kenapa? Karena ada musibah Bu. Karena ada musibah. Suaminya meninggal, justru dia jadi pengusaha. Tuh Bu. Karena dia menyikapinya dengan cool, calm, and confident, bagus. Belum tentu loh Bu, dia bisa seperti itu kalau suaminya masih ada. Iya nggak? Hanya ngandelin gaji suaminya aja.
Jadi buat teman-teman ibu-ibu yang single parent jangan rasa kecil hati. Siapa tahu di balik itu ada satu rencana Allah. Saya ada punya kawan, direktur eksekutif Pak, salah satu NGO. Dia suka menghandle dana-dana asing untuk ditaruh di beberapa daerah-daerah bencana di Indonesia. Saya tanya sama beliau, umurnya udah sekitar 40 tahun. Ibu berapa anaknya? Alhamdulillah Ustaz Reza, 35 anak saya. Oh, kaget 35. Kalau ngomongin di Purwakarta. 35 itu maksudnya Bu, anak asuh. Saya belum nikah Ustaz. Loh, ibu bukannya cari suami? Sudah berusaha Ustaz. Memang sudah takdir saya. Kalau saya punya suami, saya nggak bisa ngurus 35 anak ini. Tunggu hikmah. Dia bahagia membesarkan 30 anak itu seperti anaknya sendiri. Memang jangan-jangan Allah mentakdirkan dia menjadi suami ibu asuh dari 35 anak itu. Kalau dia punya suami nggak mungkin ngurusin, dia harus ngurus suaminya. Kadang-kadang diperlukan orang seperti ini kan? Ya. Coba kalau bayangkan ada orang kayak gitu Bu di sini, ya kan? Suami istri bisa aktif kegiatan kan, anak-anak selain aja dia beres kan? Ya kan? Memang dia dedikasinya untuk itu. Mau disebutnya ini dia juga bukan, tapi dia dedikasi aja, ya kan? Oke. Contoh yang pria, beliau SD nggak tamat Pak, namanya Bapak Haji Usman Mubin, tinggalnya di Depok. 25 tahun yang lalu Pak, dagang bensin eceran, tahu kan? Yang pakai botolan Pak, yang literan tuh. Kemudian ganti oli, sama cuci mobil tapi cuci motor tapi yang nggak pakai selang, ya masih biasa. Nah kemudian ada pelebaran jalan Margonda, tanah dia kena, lumayan penggantiannya. Terus dia beli tanah di seberang. 25 tahun itu yang dikerjain bisnisnya, nggak berubah-ubah. Sekarang Bu, Pak, Masya Allah, 2 bengkel terbesar di Depok itu dia. Pribumi Pak, bisa mengalahkan Chinese. Pribumi, bengkel mobil Wijaya Motor sama Mutiara Ban. Dan dia punya cuci robot Bu. Cuci robot yang nggak pakai turun, 5 menit langsung kinclong, ya kan? Saat hari biasa Pak, weekdays 400 mobil. Weekend 600 mobil. Investasi 2 miliar, nggak sampai setahun udah balik modal. Return of investment udah. Sekarang sama istrinya tinggal begini. Kipas. Tapi kapan itu terjadinya Bu? 25 tahun yang lalu. Musibah tanahnya digeser jadi bisnismen. Istrinya Bu Siti, nama suaminya adalah Haji Usman Mubin. Sekarang udah generasi kedua Pak. Anaknya di sekolah MBA di Australia, yang megang sekarang anaknya. Udah tenang. Oke, saya juga punya teman di Astra. Pensiun dini. Rupanya ada temannya tidak suka dengan dia. Karena dia punya potensi untuk naik posisi jadi GM. Ada yang nggak suka, difitnah. Akhirnya di pensiun dini kan. Alhamdulillah, uang pensiun itu digunakan untuk bisnis. Dan hari ini dia sudah punya lebih dari 38 franchise. Gaji dia kalah dibandingkan bisnis yang dia kembangkan sekarang. Pernah dengar nggak? Kelenger Burger. Belum ya? Mas pernah ya? Ah itu dia dulu kerja di Astra. Ya. Justru karena saya dipecat Ustaz Reza, saya sekarang bisa bisnis franchise. Dan penghasilan saya, ratusan kali lipat dibandingkan dulu saya kerja di Astra. Kelenger Burger. Maksudnya Bu kalau makan burger itu Bu pasti nendang, atau nendang. Kenyang deh, satu aja udah kenyang. Itu maksudnya kelenger, udah kelenger banget. Wah kalau di Depok Bu udah wilayah kuliner Bu, itu nanti akan ketemu jangan kaget namanya es pocong. Iya, tahu es pocong? Bubur sumsum dikasih es. Bubur sumsum warnanya apa Bu? Putih. Nah, dikasih es. Benar kan nggak salah kan? Pocong putih kan Pak? Nasi rawon setan. Ada kan? Kenapa setan Bu? Bumbunya hitam. Bumbunya hitam banget. Kayak setan aja. Iya jadi nasi rawon setan. Aduh macam. Orang bakso biasanya bundar kan? Bakso kotak. Tahu bilang kotak, tahu bulat. Nah, itu jadi ini diferensiasi kalau kita bicara bisnis kan harus ada USP, unique selling point. Ya. Nanti kita bicara ada tuh ya. Building finance, personal finance infrastructure nanti setelah dari KJRI kita akan bicara. Oke, sampai sini Bu paham ini ya? Ikhlas. Dikasih cobaan ikhlas. Apa itu? Tidak bangga atas apa yang diperoleh, tidak kecewa atas apa yang lepas. Santai saja. Oke. Yang kedua adalah ujian kan? Bagaimana manajemen menghadapi ujian? Manajemen kesuksesan itu adalah istiqomah kata kuncinya. Tadi ikhlas ya, yang kedua adalah istiqomah. Tadi saya baca di dalam surat Maghrib.
Surat 41 ayat 30. Boleh dibaca lagi? Al-Fusilat. Tadi kalau ada yang nyimak saya tadi sholat maghrib jadi imam, itu surat ini yang saya baca. Pas 1 ayat 30. Sesungguhnya orang-orang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Iman dan istiqomah. Istiqomah itu ada 4 kap. Ya, pemahamannya. 1, komitmen. Bukan komat kamit ya, Bu. Komitmen. Kalau komat kamit setiap orang bisa, ya. Ya, Pak ya. Komitmen. Yang kedua adalah konsisten. Ya. Konsisten. Berarti kalau udah ngomong A terus nggak berubah. Ya. Terutama kalau nanti Ibu, besok saya akan buka banyak tentang masalah pendidikan anak. Ngadapin anak harus istiqomah, konsisten. Sekali bilang enggak, Bu. Karena anak ini seorang sales yang bagus. Super sales anak. Pergi ke mall. Ya, Walmart misalnya. Anaknya sakit, Bu. Minta beli es krim. Pertama kali minta, "Mah, beli es krim dong." Enggak boleh, kamu lagi sakit. Masih bilang enggak. Enggaknya kenceng. Anak pintar, Bu. Dia muter dulu. Dia punya ide yang kedua. "Mah, tadi esnya yang gede kan, ini yang kecil doang." Dia ambil pilihnya kecil, Bu. Dia ingin menggoyangkan kependirian ibu. Nah, nggak boleh. Nah, agak berkurang. Dia udah mulai dikit lagi. Dia putar lagi. Dia balik lagi. "Mah, hari ini doang, mah besok enggak. Hari ini doang. Hari ini doang." Nah, jangan. Udah mulai goyang lagi. Pamuncaknya, Pak. Dia putar lagi. Ini kata final ini. "Mah, kalau dibeliin insya Allah aku rajin belajar, rajin sholat." Kasih nggak? Kasih akhirnya. Kalah, Bu. Harus istiqomah. Sekali bilang enggak. Enggak mau nangis gimana, Ustaz? Ya bedain aja. Nah, gini nah. Mama mau pulang. Kamu nggak apa-apa terusin nangisnya. Ini ember ya. Nih, udah dititipin satpam. Nanti kalau udah berhenti nangisnya, kan diantar pas satpam. Bukan ibu pulang dia nangis nggak? Enggak, dia nangis buat ibu. Bukan nangis buat pas satpam. Ya, kalau dia pergi, nah, gue nangis buat siapa? Ya, assalamualaikum. Oh, mau jangan, Mah. Masih mau nangis lagi? Enggak, saya udah nggak jadi nangis. Ya udah. Mesti tegas. Bapak ibu sekompak, jangan ibunya enggak, bapaknya. Tenang aja, emang ibu suka gitu. Aji mumpung. Dia merasa bersalah sama ini kan. Kasih kesempatan. Emang untuk ibu pelit banget. Ini udah mau 2, mau 3, langsung buangin. Senjatanya keluar semua. Wah, ini nggak kompak, bahaya nih, Pak. Ibunya dia, gimana sih bapaknya begitu? Oke. Udah 2 ya, komitmen, konsisten. Kedua adalah konsekuen. Ya, ketiga konsekuen. Dalam artian orang yang konsekuen itu orang yang siap menanggung akibat apa yang dia sudah lakukan. Konsekuen. Waktu dulu nikah, itu sadar nggak, Bu? Ya, saya terima nikah, itu sadar nggak? Sadar kan? Ya, nanti kalau terjadi apa-apa dalam pernikahan, nggak usah bingung ya. Aduh, kenapa itu? Nyesel gue kenapa nikah sama dia. Nah, kan udah oke. Tadinya saya nggak tahu, Ustaz, kalau ngoroknya sampai begini, saya nggak tahu. Ya, kalau pacaran mah semua indah, Bu. Ketawanya itu kan setelah nikah. Ternyata istri saya nggak bisa masak, Ustaz. Baru ketahuan selama ini jaim. Ya kan? Komitmen, konsisten, konsekuen. Satu lagi bukan K. P. Persisten. 3 K, 1 P. Persisten, tahan banting. Persist, keep going, don't quit. The champion never quit. Jalan terus, jangan pernah mundur. Seorang juara tidak akan pernah mundur. Persist, keep going, don't quit. The champion never quit. Who is the real champion?
Everyone who can stand up for every failure. Bukan sekedar memenangkan sebuah pertandingan juara itu, tapi dia bisa bangkit dari setiap kegagalan. Oke? Apa muatan dalam istiqomah ini? Kita lihat yang pertama adalah terus mencoba tanpa kenal lelah. Allah tidak akan menyalahkan kita akan hasil yang didapat. Mohon maaf. Allah tidak akan pernah, saya ulang sekali lagi. Allah tidak akan pernah menyalahkan kita atas hasil yang kita peroleh. Tapi yang Allah pertanyakan adalah, sudahkah Anda mencoba tanpa kenal lelah? Itu yang dilihat sama Allah. Proses. Kemarin ada yang nanya tadi ya. Tadi pagi ya. Jangan pernah berhenti. Karena Allah melihat pada proses bukan pada hasil. Surat 9 ayat 104. Wa kulik malu wasallallahu amalakum. Berbuatlah kalian, Allah yang menilai. Okay? Yang kedua adalah berdoa dan pasrah diri tanpa syarat. Kalau udah berusaha tanpa kenal lelah, next doa. Setelah doa apa Bu? Pasrah. Tanpa syarat. Iya sih Ustaz. Saya udah pasrah tapi gimana ya? Nah, ini kalau ada tapi ini berarti syarat ini. Iya saya sabar Ustaz. Saya istiqomah insya Allah single. Tapi gimana maksudnya sampai mati saya nggak punya suami, ada gitu kan? Berarti belum pasrah diri, harusnya tanpa syarat. Biarkan Allah yang akan mengambil keputusan terbaik buat kita. Oke? Saya percepat. Ada dua soalnya nanti. Kan yang ikop ya, dalam menghadapi musibah berbentuk hukuman, itu karena apa tadi? Bapak masih ingat? Karena dosa. Dosa itu dibagi dua, Pak. Dosa vertikal dan dosa horizontal. Kalau dosa vertikal, berarti kita dosa sama Allah. Obatnya apa? Istighfar, selesai. Istighfar, taubat, selesai. Inilah astaghfirullah ta'ala 70 marrah kulli yawm atau 100 marrah fi hadis akhar. Nabi Muhammad SAW setiap harinya beristighfar dan bertobat 70 kali dalam sehari semalam. Padahal beliau sudah dijamin tidak berbuat dosa. Istighfarnya 70 kali. Bagaimana dengan Anda? Berarti harus lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih banyak, dosa kita banyak banget. Apa bacaan istighfar yang bagus yang diajarkan oleh Nabi? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Silakan. Biasakan setelah sholat kita baca Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Aku beristighfar padamu ya Allah dan aku bertobat. Kayaknya kurang banyak. Ada lagi namanya Sayyidul Istighfar. Udah tahu? Allahumma anta rabbi la ilaha sama-sama ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. 3 kali dibaca setiap habis sholat subuh dan habis maghrib. Itu kami membiasakan diri seperti itu. Belum hafal? Panjang ya? Mau ditulisin? Ntar saya tulisin, difotokopi sama Mas Hendra, bagi-bagi. Ya, ingetin saya Mas Hendra. Tulisan Arabnya sama artinya di atasnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau ribet astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Selesai. Ada sebuah hadis qudsi, saya ambil dari kitab At-Targhib wa Targhib karena Syekh Imam Muziri disebutkan Allah berfirman. Ini hadis qudsi ya, Bu. Hadis qudsi itu adalah Allah berfirman tapi lewat redaksi Nabi Muhammad. Apa bunyinya? Sesungguhnya aku itu Allah ya Bu ya. Sesungguhnya aku tidak akan pernah bosan mengampuni dosa hambaku sampai hambaku bosan minta ampun kepadaku. Ya Allah, Allah tuh baik banget sama kita. Allah nggak pernah bosan ampunin kita. Dosa sebanyak apapun selama kita belum bosan minta ampun sama Allah, masih tersedia ampunan. Tuh. Yang merasa hari ini berbuat dosa udah sabrak-abrak, nggak usah khawatir. Selama kita minta ampun dikasih. Stoknya selalu ada, Bu. Makanya saya heran kalau begitu melihat suaminya berbuat salah sedikit, istrinya bilang, tiada maaf bagimu. Ya Allah, lebih hebat dari Tuhan kalau begitu.
Ya, sama suami bisa bikin salah, Bu. Ya, ingat Allah saja mengampuni dosa banyak, apalagi kita sama suami, Bu. Sama anak, ya maafkan. Oke? Jadi istighfar dan taubat. Apa esensi istighfar? Mari kita lihat. Satu, mohon ampunan atas apa yang telah terjadi di masa lalu. Jadi ada 3 dimensi nih. Istighfar ada 3 dimensi. Satu, mohon ampun atas apa yang telah terjadi di masa lalu, udah lewat. Dosa-dosa yang udah lewat. Masalah ibadah, maksiat. Oke. Esensi yang kedua dan ketiga sekaligus, berjanji untuk koreksi diri saat ini. Hari ini juga kita, jangan nunggu besok. Ya Allah, aku janji mulai berubah. Hari ini ya Allah, sejak aku bertobat, aku mulai berubah, istighfar. Terus berikutnya, janji tak akan mengulangi di masa yang akan datang. Ada 3 dimensi ya. Terhadap yang lalu kita mohon ampun, hari ini kita koreksi diri, yang ke depan jangan ulangi lagi. Clear. Itu yang disebut satu paket istighfar dan tobat yang benar-benar sempurna. Yang udah lewat kita mohon ampun, yang hari ini kita koreksi, yang ke depan kita janji nggak ngulang lagi. Tapi gimana Ustaz? Khilaf, ngulangi lagi. Allah tidak pernah bosan mengampuni hambanya sampai hamba itu bosan minta ampun terus tetap. Tapi jangan dipermainkan masalah istighfar dan tobat. Oke? Sampai sini bisa dipahami. Jadi kalau kita istighfar dan tobat, salah satu upaya kita adalah supaya terhindar dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat kita istighfar. Maka ada yang namanya apa? Taubat nasional. Ya kemarin kan ada taubat nasional. Itu maksudnya oleh para ulama supaya kita dihindarkan pada musibah yang lebih besar lagi. Oke. Khawatir nanti ada bencana yang lebih besar lagi, kita nggak pernah tahu. Ini dosa vertikal ya Bu? Saya belum sebutkan dosa yang horizontal. Terakhir ya. Istighfar wal infaq. Jadi dosa yang kedua adalah dosa horizontal, yaitu kita berbuat kesalahan terhadap sesama manusia. Contoh pertama, utang nggak dibayar sampai meninggal dunia. Maka itu akan menjadi tanggungan kita di hari kiamat. Kita nggak bawa duit loh Bu di hari akhirat. Bayaran pakai apa Bu? Amal soleh. Amal soleh udah habis, yang ngantri masih belum selesai Bu. Yang nuntut masih banyak. Bayarnya pakai apa? Dosanya pindah, dosa dia kepada kita. Nah kita pakai pahala aja belum tentu masuk surga, apalagi kita timpa dosa Bu. Ya Allah, ini ya serugi-ruginya orang ya begini. Sepahit-pahitnya orang dalam bisnis itu, ini yang parah. Dia ke akhirat membawa amal, tapi masuk neraka. Kenapa? Amalnya habis, terus ketimpaan dosa sama orang lain. Masya Allah. Yang kedua apa Bu? Memfitnah. Ini berat banget. Ya Allah, astagfirullah. Fitnah orang. Yang difitnah itu tidak benar, dibawa sampai mati, dan orang itu yang difitnah nggak ridho, dia bisa nuntut nanti hari kiamat. Ya Allah, aku tidak rela. Aku difitnah sama dia, dan itu nggak ada dalam kejadian. Kenyataan. Wah itu sama. Maka kita ingat-ingat lagi, kalau kita merasa pernah berbuat sesuatu, kita minta maaf sama dia sampai dia ridho. Kalau dia sudah meninggal, kita doa sama Allah supaya dia ridho sama kita. Jangan sampai nanti nuntut di hari akhir. Apalagi menodai kehormatan orang. Saya juga. Maaf, ini hubungan laki dengan wanita. Maaf, laki-laki hubungan bebas dengan wanita, dan wanita itu tidak terima. Dia bisa nuntut nanti di hari kiamat. Oke. Banyak kan wanita-wanita yang kasus di Guantanamo apa ya? Diperkosa wanita-wanita oleh tentara. Okay. Itu mereka senang di dunia, tapi nanti dia dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu ingat hal seperti ini. Lantas bagaimana cara kita? Ya. Minta maaf. Istighfar itu adalah meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Kemudian supaya juga lapang kita berinfak. Syekh Imam Ghazali mengatakan kalau yang kita bersangkutan sudah meninggal Pak, apa yang kita lakukan? Berinfaklah atas nama dia. Ya Allah, aku infak atas nama dia, ya Allah, supaya diringankan nanti. Aku bayar sekarang ya Allah, gitu. Boleh. Tidak bicara fikih ya, ini dalam tinjauan secara akhlak, adab, etika. Silakan. Oke. Permaafan dan keridhaan. Mintalah permaafan dan keridhaan. Terhadap yang sudah ada, kita minta maaf. Jangan bikin lagi kita kebencian, ya.
Yang kedua adalah kelapangan hati dan kebesaran jiwa. Dari mulai paling dekat, mungkin dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita. Yang pernah haji pasti ngalamin. Ingat nggak? Yang udah pernah haji? Mohon maaf. Yang pernah haji? Pak masih ingat Pak di wukuf Arafah Pak? Intinya haji kan di wukuf Arafah. Apa yang kita lakukan di wukuf Arafah? Saya selalu menghimbau pada jamaah saya. Bapak Ibu, setelah khutbah Arafah saya ini, kita doa sebentar, coba minggir semua. Pada ngumpul tuh sama-sama suaminya, sama istrinya. Bapak Ibu telepon anaknya. Pada telepon. Bu minta maaf hari ini. Nah, maafin ibu ya. Ya Allah. Kalau dia pergi ngamar istrinya, dia telepon suaminya. Pak, telepon istrinya. Istriku, maafkan aku. Di padang Arafah diminta. Kan itu makbul Bu. Doa itu makbul itu di situ. Istriku, maafkan kalau selama ini aku zalim sama kamu. Oke, saya maafin. Orang tua kita telepon bapak ibunya. Baru saat itu saya pimpin mereka ajak doa bersama. Istighfar dan doa bersama. Masya Allah. Inti, itu hujan air mata. Masya Allah. Hujan. Inti ibadah haji ada di situ kan. Oke, permaafan dan kekurangan hati atau kebasahan jiwa. Itu manajemen keselamatan. Coba kalau dihubung dari awal. Manajemen ketenangan, keselamatan, kesuksesan. Ucapan salam apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata assalamualaikum itu mengingatkan kita soal 3 hal. Assalam warahmatullah, kasih sayang Allah, wabarakatuh, keberkahan. Semua terwakil dari yang kita bicarakan tadi. Dan terakhir, sebelum kita tanya jawab, nanti bisa tanya atau Ustaz Felix mau menambahkan silakan, atau nanti kita tanya jawab ya untuk memperkaya materi kita. Saya mau kasih hadiah pesan ini buat saya sendiri juga pribadi dan buat kita semua. Kebaca nggak Bu? Janganlah kau ukur makna hidupmu dari perjalanan umur. Janganlah pula kau ukur makna hidupmu dari perjalanan ibadahmu. Tapi ukurlah perjalanan ibadahmu dari kasih sayang Allah pada diri. Ini Abu Farhata saya. Anak saya pertama namanya Farhata. Biasa aku tradisi kan kalau di Islam tuh gitu, nyebut nama ayah itu adalah dari anak pertama. Ya, kalau nama anaknya pertama Ismail, ya Abu Ismail. Ya. Nama anaknya nanti Ismail bin ayahnya. Biasa itu dibuat sanad begitu. Kalau di Arab biasa Pak, bin. Sampai 5 keturunan di atas dia masih hafal. Siapa namamu? Saya anak bin ini, bin ini, bin ini, bin ini. Udah selesai. Kalau para habaib Pak, atau yang namanya habaib, Habib, dia bisa ngomong sampai ke Rasulullah. Itu sampai 15 sampai 13. Dia sampai puluhan tuh dia hafal. Dia antum jalurnya kemana sama Rasulullah? Dia ngomong nanti. Anak ayah saya ini bin ini bin ini bin ini bin Rasulullah. Kalau Habib yang benar biasanya gitu Pak. Ngetes Habib atau enggak gitu. Bin turunannya sampai Rasulullah Pak. Oh, aneh nggak apa? Udah deh, maksudnya Habib gila ente. Habib gila ente. Mesti tahu Pak, dia hafal Pak pasti. Ya. Nembus. Ya. Dia tahu tuh urut silsilahnya dia tahu. Ya. Dan biasa kalau di Habib itu dipakai jalur bapak ya Pak, bukan jalur ibu. Ya. Saya kalau dari ibu jalurnya Al-Habsyi, tapi kadang nggak dipakai, bukan jalur perempuan, jalurnya laki. Ya. Jadi saya bukan Habib, tapi Gus Jawa Timur. Bukan Habib, Gus. Gusnya jangan pakai S, pakai Z, Gus. Kalau di Spanyol itu Gus itu adalah semacam brother. Ya. Panggilan saya, ya. Friendly. Gelar saya 2 MA MIA, itu bukan Master of Art Pak ya, mahasiswa abadi. Saya kuliahnya nggak pernah lulus di Life University. MBA bukan Master Business Administration, masih belum apa-apa. Saya masih belajar, dikit belajar sama paparan saya belajar, mau sepele saya belajar. Semua kita perlu belajar loh, ya, mutual learning. Oke, dari saya itu saja. Saya tidak ingin berlama-lama. Mungkin Ustaz Felix mau nambahkan, silakan. Atau langsung forum tanya jawab saya kembalikan ke Pak Ipung sebagai host. Kita kumpulkan atau Langsung aja Pak. langsung aja? Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, cara kita menyikapi kalau kita dapat musibah itu apakah itu cobaan, ujian atau hukuman?
Gimana Pak Ustadz membedakan tiga kategori musibah? Iya. Sudah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rehat dulu Pak ya. Baik, karena memang dari awal kita sudah meniatkan pada hari ini saya jadi penonton dan bantu Ustadz kemudian menjawab. Nah, jadi bagaimana kemudian kita membedakan antara kemudian apakah yang terjadi pada kita itu adalah sebuah ujian, ataukah sebuah cobaan, ataukah sebuah hukuman. Nah, jadi gini Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa tahu apakah itu adalah bagian daripada cobaan, ujian, ataupun hukuman. Yang bisa kita lakukan kan cuma menduga-duga bahwa ini bisa jadi adalah cobaan, bisa jadi adalah ujian supaya kita naik kelas, bisa jadi ini adalah sebuah hukuman. Tapi untuk awalnya, seorang muslim itu setiap kemudian dia mendapatkan suatu musibah, maka dia harus menyadari bahwa itu adalah sebuah teguran bagi dia. Nah, jadi teguran bagi dia sehingga dengan itulah kemudian dia bisa menjadi lebih baik. Nah, itu kemudian yang disadari oleh seorang muslim. Jadi dia tidak kemudian berkata bahwa oh ini karena saya ini soleh nih, maka ujian saya ini tinggi nih. Nah, karena kalau merasa suci ini adalah bagian daripada dosa juga. Nah, maka ini tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Perkara itu adalah sebuah cobaan dan kemudian sebuah ujian, itu adalah perkara yang kemudian Allah sampaikan pada kita dan kita tidak perlu tahu. Yang kita kemudian dijadikan sebagai sebuah awal ketika melihat suatu musibah adalah bahwa itu sebuah teguran bagi kita. Sebuah teguran itu tidak sampai ikop ya, tapi cuma teguran bagi kita. Yang kalau kita kemudian tidak perbaiki, maka itu adalah bagian daripada ikop atau kemudian hukuman Allah kepada kita. Walau biswab, tentu ada silahkan kalau ada yang lain. Silahkan. Ada mungkin silahkan. Ibu-ibu. Ya, silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya tidak tahu tadi beliau menyatakan apa sih, mungkin ini agak keluar dari temanya ya. Boleh. Saya tidak tahu apa bedanya, apa itu dibilang hadis qudsi sama hadis Rasulullah biasa. Padahal Ya. hadis qudsi itu juga disampaikan oleh Rasulullah, sedangkan hadis biasa itu juga Rasulullah bersabda. Jadi bedanya antara hadis qudsi sama hadis biasa itu apa? Ya, baik, terima kasih. Nah, jadi gini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengenal di dalam Islam, itu kan ada dua sumber kebenaran. Jadi al-haqqu min rabbikum fala takum minal mumtarin. Jadi sesungguhnya kebenarannya hanya datang daripada Allah dan tiadalah kalian, jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang meragukan. Nah, berarti yang dinamakan dengan al-haq atau sumber daripada pengambilan hukum Islam itu ada dua. Satu adalah Al-Quran, dua adalah As-Sunnah. Dari dua ini bertelur lagi jadi dua, jadi total 4 yang diakui oleh para ulama. Dari Al-Quran dan As-Sunnah ini bertelur lagi dua, namanya ijma sahabat, bukan ijma ulama ya, ijma sahabat. Ijma sahabat, kesepakatan para sahabat, dan yang keempat adalah kias. Kias ini adalah analogi. Contoh misalnya ketika dikatakan di dalam Al-Quran, ketika datang sholat Jumat maka tinggalkan jual beli. Nah, maka bukan berarti cuma jual beli yang ditinggalkan di situ. Tidur ditinggalkan juga, main game tinggal juga, masak tinggal juga kalau dia laki-laki. Nah, itu analoginya seperti itu, kiasnya seperti itu. Nah, seperti tadi yang Ustadz Reza sampaikan misalnya tentang tentang masalah apa ya di awal lupa saya, tentang generalisasi tentang satu hal. Oh ya, tadi tentang dabbah tadi. Kalau binatang melata saja itu kemudian dikasih rezeki oleh Allah, apalagi manusia. Nah, maka dalam tafsirnya itu analoginya seperti itu. Kalau binatang melata aja dapat, apalagi manusia sudah pasti dapat juga. Nah, itu adalah kemudian bagian daripada kias atau analogi. Yang boleh melakukan ini adalah ulama-ulama mujtahid atau ulama-ulama yang memang sudah dalam kategori dia memberikan sebuah ijtihad. Nah, jadi itu adalah kemudian 4. Jadi Al-Quran, As-Sunnah, ijma sahabat, dan kias. Di antara Al-Quran dan As-Sunnah ini ada yang namanya hadis qudsi tadi. Nah, hadis qudsi ini apa? Adalah perkataan Rasulullah, tapi adalah firman Allah. Loh, kok bisa begitu? Jadi gini, kalau Al-Quran itu kan adalah suatu firman Allah yang kemudian melalui lisan Rasulullah. Tapi lafaznya itu lafaznya langsung lafaz Allah. Sehingga tidak ada satupun manusia yang bisa mendatangkan semacam itu. Atau Al-Quran. Nah, tapi kalau kemudian hadis qudsi itu artinya daripada Allah, maknanya dari Allah, lafaznya lafaz manusia, sehingga bisa jadi ada manusia yang menyamai lafaz seperti itu. Jadi itu hadis qudsi namanya. Jadi hadis qudsi itu adalah ya hadis yang memang maknanya langsung daripada Allah, cuma dilafazkan dengan lafaz Rasulullah. Karena lafaz Rasulullah dengan lafaz Al-Quran itu jauh berbeda. Misal, ketika lafaz orang Arab berkaitan dengan surat Al-Ikhlas yang selalu kita baca. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Yang terakhir, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya walam dan tidaklah yakun lahu
ada bagi dia kufuwan ahadun yang sama dengan dia. Orang Arab nggak biasa bilang begitu. Orang Arab biasa bilang walam yakun ahadun kufuwan lahu. Itu struktur bahasa Arab. Jadi walam yakun ahadun, tidak ada satupun kufuwan lahu yang sama kayak dia. Itu kalau struktur bahasa Arab. Tapi Al-Quran turun dengan kata-kata walam yakun lahu kufuwan ahad, yang disesuaikan kemudian dengan ayat-ayat yang awal. Jadi nggak ada satupun manusia yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Dikatakan dalam surat Al-Baqarah 23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wa syuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lam taf'al. Dan bila kalian tidak mampu dan kalian tidak mungkin mampu, itu mendatangkan yang semacam dengan satu surat saja yang semacam dengan Al-Quran. Maka ini adalah beda hadis qudsi dengan tadi firman Allah dalam bentuk Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran adalah kalamullah, kalamnya Allah. Tapi hadis qudsi adalah kalam Muhammad, perkataan Muhammad tapi langsung maknanya daripada Allah. Apa dengan hadis biasa? Hadis biasa itu memang wahyunya daripada Allah, cuma lafaznya dari Rasulullah Muhammad dan maknanya dari Rasulullah Muhammad. Itu bedanya. Jadi hadis qudsi itu bisa jadi lebih kuat kemudian daripada hadis-hadis yang biasa apabila memang nanti derajat hadisnya diriwayatkan memang bagus juga. Nanti Ustaz Reza nanti insya Allah akan melengkapi tentang derajat hadis-hadis nanti insya Allah kalau ada yang bertanya. Silakan kalau ada yang lain. Fadhil. Ada mungkin? Boleh kalau ada. Silakan. Silakan Ibu. Bapak-bapaknya udah ngabisin 7.000 kata-kata. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam Al-Quran surat 42 ayat 30 tadi kan disebutkan Ya. dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri Betul. dan seterusnya. Kalau dengan kalimat seperti itu tentunya artinya itu musibah apapun itu tidak ada musibah yang bukan karena perbuatan tangan manusia, kan seperti itu ya harus diartinya. Ya. Dan yang tadi kita bahas itu musibah itu bisa juga bukan karena kesalahan manusia tapi berupa cobaan atau ujian. Itu saya kurang ngerti. Baik, terima kasih. Ya, jadi saya lupa. Ya, lebih ganteng. Ya, jadi saya lupa dalam surat apa? Ustaz Reza mungkin ingat yang kemudian ayat yang kemudian menyampaikan Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. 3041. Itu ayat surat Ar-Rum Ustaz ya. 41. Surat 41. Surat 3041. Ar-Rum ayat 41. Jadi dikatakan di situ Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, itu kemudian berkaitan dengan ayat yang tadi. Karena Ibnu Katsir ketika kemudian menjelaskan dalam pembukaan atau muqaddimah tafsir Ibnu Katsir bahwa yang paling bagus untuk mentafsirkan Al-Qur'an adalah dengan ayat yang lain. Nah, jadi berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan aydin nas tadi, dengan tangan-tangan manusia. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sungguh telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan itu karena tangan-tangan manusia. Maka tadi ingat Ustaz Reza mengatakan yang dimaksud dengan musibah di sana adalah al-fasad atau kerusakan akibat maksiat. Nah, karena tangan manusia tadi akibat maksiat tangan manusia. Karena secara kemudian real kita melihat bahwa setiap fasad atau setiap musibah yang bersifat kerusakan itu pasti ada daripada penyelewengan syariat, benar nggak? Pasti ada penyelewengan syariat di situ. Contoh misalnya suami istri kemudian cekcok dalam rumah tangga, itu fasad, musibah bentuk fasad atau musibah dalam bentuk ibtila tadi. Fasad, kerusakan, karena mereka buat kerusakan pasti terjadi cekcok karena kemudian salah satunya kemudian menyeleweng daripada syariat. Suami tidak kemudian setia pada istri, itu penyelewengan terhadap syariat atau bukan? Penyelewengan. Istri tidak menjaga harta suami, penyelewengan syariat atau bukan? Penyelewengan. Dia memasukkan laki-laki yang lain tanpa izin suaminya, penyelewengan atau tidak? Penyelewengan terhadap syariat. Maka ini menimbulkan suatu fasad, kerusakan. Maka yang dimaksud daripada musibah tadi adalah musibah dalam bentuk fasad. Maka seluruhnya gara-gara tangan manusia. Tapi kalau musibah-musibah yang lain dalam bentuk ibtila, itu adalah dari Allah untuk menguji manusia atau dari Allah untuk mencobai manusia. Nah, jadi kira-kira seperti itu maksudnya. Jadi seluruh musibah dalam bentuk fasad itu gara-gara tangan manusia, bukan gara-gara Allah. Jadi jangan menyalahkan Allah. Oh, ini gara-gara Allah nih, padahal gara-gara dia sendiri, dia nggak mau berubah gitu kan ya. Oh enggak, ini dari Allah. Padahal itu adalah iqab daripada Allah. Dia nggak tahu bahwa itu adalah iqab dan dia anggap itu bagian daripada cobaan ataupun ujian. Padahal itu dari Allah cuma cobaan dan ujian. Tapi dari dia sendiri adalah musibah dalam bentuk fasad tadi, kerusakan yang akan diiqab oleh Allah, dihukum oleh Allah tadi. Jadi kira-kira begitu. Oke, ada yang lain silakan. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nyambung yang harta suami tadi, Ustaz. Ya. Menjaga harta
Ya, oke baik. Sebenarnya mana harta suami, mana harta istri? Ya, mana harta suami dan mana harta istri. Iya. Ya, baik, terima kasih. Pertama adalah yang dimaksud dengan wanita yang soleh di dalam Al-Quran adalah wanita yang qanitat, hafizat. Dia kemudian beribadah pada Allah dan dia menjaga diri. Nah, ketika kemudian diartikan dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan qanitat adalah dia beribadah saat suaminya ada. Jadi dia orang yang beribadah saat suaminya ada dan kemudian dia berdasarkan izin daripada suaminya kalau dalam perkara-perkara sunnah. Nah, kalau dalam perkara-perkara wajib ya setiap pelayanan istri pada suami, setiap kebaikan istri pada suami ini kan adalah ibadah bagi dia. Qanitat adalah dia beribadah ketika suaminya ada. Ketika suaminya tidak ada, dia hafizah, menjaga diri. Nah, menjaga diri di dalam Al-Quran ada dua. Menjaga nafs dia atau diri dia. Kedua, menjaga mal. Jadi menjaga diri dia akibat dia menjaga kehormatan suaminya. Dan yang kedua, menjaga harta suaminya. Nah, yang dimaksud dengan harta istri dan harta suami seperti apa? Yang tergantung pencatatannya nanti. Mau yang mana? Karena di dalam Islam memang lebih baik yang namanya harta itu dipisahkan. Karena ini berkaitan dengan waris nantinya. Gitu loh. Kalau kemudian suaminya meninggal, itu kan hak waris istri kepada anaknya kan beda. Kalau istri meninggal duluan, gitu kan ya? Ini kan kemudian ada hak waris di situ. Nah, kalau gitu gimana kemudian membedakan? Tadi kalau Ustaz Reza mengatakan dia punya satu mobil atas nama istrinya, satu mobil atas nama suaminya misalnya. Berarti harta istrinya itu atas nama dia tadi. Nah, berarti apapun yang dinafkahkan oleh suami, yang kemudian diberikan pada istri itu adalah kemudian duitnya istri. Apapun yang apapun yang kemudian duit istri dapat itu duit dia sendiri. Kecuali kalau dia menghibahkan atau mensedekahkan pada suaminya. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan harta suaminya. Jadi kira-kira begitu di dalam Islam. Kata silahkan kalau ada yang lain. Jadi nyambung, kalau misalnya Boleh. sama istri semua jadi harta istri semua. Sah? Oh iya, Nggak punya harta suaminya. betul. Nah, jadi kalau suaminya meninggal kok ada yang dibagi gitu tadi. Iya, karena memang begitu. Karena gini, ada yang ribet nanti apalagi kalau istrinya dua. Nah, jadi karena ada kasus begini, ada satu kasus di Bandung, ada seorang suami dan istri ceritanya. Jadi dari awal dari nol, punya rumah harga 500 juta misalnya. 5 miliar misalnya hartanya. Nah, kemudian ketika dia sudah punya harta 5 miliar ini, suaminya nikah lagi dengan seorang perempuan yang sudah punya anak. Nah, ketika kemudian suaminya meninggal, ini pusing nih mau dibagi rumahnya ini kayak apa? Karena berdasarkan agama Islam, kalau itu adalah milik suaminya, maka dibagi rata sama istri-istrinya. Tapi kalau itu adalah milik istrinya 50%, milik suaminya 50%, yang dibagi rata cuma 50%. Tapi yang 50 masih dikirim sama istrinya. Ini beda urusannya. Dan kalau nggak dijelaskan dari awal, repot itu ke depan. Jadi itu pembagiannya lebih repot lagi. Nanti anaknya ada berapa lagi dibagi lagi 1/8 dan sebagainya. Kalau kemudian istri yang meninggal, kalau suaminya meninggal dibagi 1/4 dan sebagainya. Repot. Kalau kemudian kita nggak jelasin dari awal, ini harta siapa nih? Nah, kalau gitu gimana di rumah? Kalau saya gampang, setiap penghasilan saya kasih pada istri, selesai. Gitu kan dia. Kemarin itu kemudian harta dia, gitu kan ya. Harta kemudian yang atas nama istri. Lalu kalau suaminya meninggal, yang dibagi adalah harta milik saya, gitu loh, bukan harta milik kemudian dia. Nah, kalau gitu rumah milik siapa ya? Tergantung atas nama siapa. Gampangnya seperti itu. Kalau kemudian usahanya sama-sama ya bagi dua, selesai. Nah, itu kemudian bukan kemudian berarti kita hitung-hitungan banget kan kita hidup bersama-sama. Bukan, ini kepentingan untuk kemudian waris. Nah, kepentingan untuk kemudian waris dan sebagainya, bukan hitung-hitung harta. Namanya suami istri kan nggak hitung-hitung harta kan ya, tapi ini permasalahan warisnya ini sebenarnya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau istri cuma satu lebih enak, berarti kan nggak ada masalah pembagian lagi. Toh yang dapat kan ujung-ujungnya anaknya juga semuanya kan gitu kan ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Biar nggak ribet gitu waris ya. Silakan. Iya, silakan. Iya, silakan. Saya waktu masih muda dulu. Coba, masih muda. Saya masih ingat saya bikin kesalahan sama teman saya. Cuma kan setelah saking lama sekali, saat ini saya pun namanya aja nggak ingat. Namanya nggak ingat. Jadi sedikit susah untuk mencari dia ada di mana sekarang. What should I do? Ya. Mau minta maaf gimana? Siapa? Betul. Nah, kasus yang sama ditanyakan pada seseorang yang kemudian pernah darmaji semasa SMP.
tahu darmaji kan ya, dahar 5 bayar hiji ya, gitu kan ya. Jadi makannya 5 bayarnya 1 kan, gitu kan ya. Ketika kemudian dia SMP atau SMA atau kuliah, tapi dia nggak ingat lagi ketika dia datang ke tempat kuliahnya dan kemudian dia mau bayar lagi, kemudian yang sudah dia kemudian nggak bayar pas masih seorang kira kan, itu kan ya. Nah, jadi ketika dia datang orang tuh nggak jualan lagi di sana atau sudah meninggal, itu seperti apa? Nah, maka tadi Imam Ghazali mengatakan secara etika tadi kita bisa kemudian menginfakkan harta atas nama dia. Lah kalau nggak ingat atas nama dia siapa? Allah Maha tahu. Ya sudah diinfakkan saja atas nama orang yang pernah saya zolimi, misalnya kan ya. Kita nggak tahu siapa, tapi Allah tahu. Atau kemudian berdoa buat dia. Nah itu kemudian sudah cukup di dalam Islam. Mudah-mudahan Allah memaafkan. Karena yang Allah hitung adalah prosesnya tadi. Bukan kemudian kita tahu namanya dan kemudian kita kemudian bayar, itu belum tentu juga kalau niat kita nggak ikhlas. Nah jadi niat kita aja kemudian kita sempurnakan, insya Allah Allah Maha mendengar dan Maha tahu. Mudah-mudahan. Jadi kira-kira begitu. Mungkin nyambung Ya. ya sama pertanyaan Bapak itu tadi. Boleh. Kalau misalkan itu dia seorang tadi, dulunya dia seorang pencuri atau pencopet, pasti Ya. dia kan yang dicopet atau yang dicuri kan lebih dari 10. Betul. Dia cara bertobatnya tuh gimana? Masa setiap punya dia akan diinfakkan, habis dong dia punya. Ya. Makanya kemudian di dalam Al-Quran ada yang kemudian ada ayat yang mengatakan bahwa setiap kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat di masa lalu, maka kalau itu tidak berkaitan dengan masalah uang, maka itu tidak perlu kemudian untuk dibayar lagi. Nah, jadi kemudian masalah riba ketika Allah terangkan, maka riba yang sudah diambil ya sudah berlalu. Tapi kalau yang masih bisa dihitung ya sudah dihitung lagi. Tapi kalau kemudian riba itu sudah nggak tahu lagi kemudian entah kemana, istighfar pada Allah selesai. Tapi kalau kemudian dia tahu oke masih ada catatannya nih, keluarkan ribanya. Gitu loh kemudian. Kalau dia kemudian sudah bertobat dengan riba tadi. Tapi kalau masih kemudian dia nggak tahu, saya nggak tahu saat udah berapa ratus tahun kemudian riba itu kemudian nggak ada yang tahu itu berapa. Udah beristighfar pada Allah, jangan ambil lagi. Selesai urusan. Jadi yang sudah apa namanya terjadi ya terjadilah, yang belum kita ulangi. Masalah yang belum jangan diulangi. Jadi itu. Nah, jadi itu adalah bagian daripada kemudian taubat pada Allah. Nah, jadi itu adalah kemudian yang kita lihat. Nah, kalau kemudian kita nggak bisa bayar semuanya, ya tadi Allah Maha tahu. Ketika Rasul kemudian mendapatkan ada orang yang ketika bulan puasa, ketika dia itu bersetubuh dengan istrinya dan datang pada Rasul, hukumannya apa? 2 bulan berpuasa kan gitu. Lalu dia bilang, wah ini 1 bulan aja nggak sanggup kan ya, apalagi 2 bulan ya. Rasul bilang ya sudah kalau gitu kamu memerdekakan budak aja. Lah merdekakan budak nggak ada duit ini. Lalu udah kalau gitu kamu bersedekah aja pada 60 fakir miskin. Oh saya ini paling miskin di tempat saya. Rasul ketawa, makanya Rasul kasih sembako kurma suruh dia sedekah pada keluarganya dan pada orang-orang yang miskin. Maka selesai. Nah, makanya itu akhirnya kemudian urutan di dalam Islam. Makanya di dalam Islam ada yang namanya istitoah, kadar kemampuan yang paling maksimal. Nah, istitoah ini tidak boleh main-main memang. Kita nggak boleh membohongi Allah. Tapi istitoah adalah kadar kemampuan yang paling maksimal. Yang kalau kita sudah lakukan itu dan nggak bisa lagi kemudian untuk melakukan selain itu, insya Allah Allah mengetahui. Kalau sudah istitoah, contoh misalnya azan berkumandang misalnya. Azan berkumandang, kita kemudian wudhu, kemudian pergi ke masjid misalnya, atau pergi ke tempat sholat. Atau azan berkumandang, kita main game misalnya. Tiba-tiba yang satu lagi main game kesambar petir mati. Yang kedua tabrak busway mati juga. Nah dua-duanya dianggap belum sholat atau kemudian sudah sholat? Dua-duanya sudah niat, pengen sholat. Tapi yang satu dan yang dua apakah kemudian dihukumi sama-sama nggak sholat? Dua-duanya dihukumi sama-sama nggak sholat, tapi yang satu kemudian dapat pahala, yang kedua dapat dosa. Lah kenapa? Karena yang satu kemudian dia sudah meniatkan dan berbuat yang terbaik, dan kalau Allah kasih waktu kemudian lebih panjang lagi, dia pasti menunaikan sholat. Tapi yang satu lagi melalaikan. Paham gitu maksud saya? Walaupun kemudian oke saya niat mau sholat, walaupun di ujung waktu, tapi dia melalaikan. Kalau Allah kasih waktu, belum tentu dia sholat. Nah maka itulah yang dimaksud dengan kadar istitoah, kadar yang paling maksimal. Di hutan, nggak ada baju, tetap sholat atau enggak? Tetap sholat atau enggak? Tetap sholat, nggak ada masalah. Ada kemudian seorang sopir ketika saya pernah diantarin oleh seorang sopir, kemudian ketika saya Jumatan, saya ngajak dia, yuk kita Jumatan yuk. Alasannya banyak. Ustaz, saya tuh baju saya kotor, Ustaz, nggak bawa sarung. Udah nggak apa-apa, sholat aja bersihin pakai air. Ustaz, saya tuh nggak bisa nih. Ah, kamu banyak alasan, makanya kamu jadi sopir kan? Nah, gara-gara itu, gara-gara dia banyak alasan. Dan ya, taat sama Allah aja kemudian banyak alasan. Gimana Allah ngasih dia kan itu kan ya? Itu permasalahan-permasalahan yang harus kita lihat bahwa kalau sudah sampai kadar istitoah yang paling maksimal yang mau kita kemudian lakukan, maka Allah kemudian akan menerima apapun pahala kita. Nggak ada yang Allah sia-siakan. Tapi jangan main-main. Ini sudah paling maksimal, pada belum. Katanya jangan main-main. Maksudnya istitoah itu yang memang kita tahu sendiri kadar yang paling maksimal. Jadi kira-kira begitu. Fadal silakan. Ada mungkin silakan. Ada? Satu lagi langsung. Boleh. Fadal Pak. Atau pancingan biar yang lain aja. Silakan. Kalau tadi yang udah saya sampaikan tadi ada yang berfitnah aja ya saat Reza tadi saya ini. Tapi kalau mencela itu gimana ya? Mencela mengejek itu gimana? Ya. Ya baik, terima kasih. Atau memaki lah.
memaki, mencela, mengejek, mengolok-olok, menistakan dan sebagainya. Nah, jadi Rasul berkata, tidak bagian daripada umatku orang-orang suka mencela. Nah, itu kemudian sudah cukup bagi kita. Berarti tidak ada umat Muhammad yang suka mencela. Nah, karena itulah di dalam Islam jangan mencela. Lah kalau orang yang sudah jelas-jelas gimana? Imam Ahmad mengatakan sudah menjadi kesepakatan di antara para ulama, ketika ada seorang berbuat maksiat dan kita mencela dia karena maksiat dia, maka Allah akan menimpakan musibah yang sama pada kita sebelum kita meninggal. Paham ya maksud saya? Dia memang pelacur, semua orang tahu dia pelacur, tapi kalau kita mencela dia, dasar pelacur lu. Nah, maka Allah akan menimpakan musibah yang sama pada kita sebelum kita meninggal. Karena Allah akan tes, kalau dia kemudian pelacur, kemudian seperti itu, lalu kita gimana? Nah, jadi kemudian jangan mencela, karena mencela itu mengakibatkan satu tadi, Allah murka. Dua, bukan umat Muhammad. Yang ketiga, kita ditimpakan musibah yang sama. Kemudian sebelum kita meninggal, itu Imam Ahmad bilang begitu. Maka seorang sahabat tidak ada yang pernah mencela sahabat yang lain. Ya, seorang muslim tidak mencela sahabat-sahabatnya yang lainnya. Nah, kenapa? Karena tadi tidak termasuk bagian daripada umatku orang-orang yang suka mencela dan berkata-kata kotor, kata Rasulullah. Jadi kira begitu. Nah, kalau orang mencela kita gimana? Biarin aja. Allah tidak pernah tanya kita atas apa yang dia perbuat pada kita. Betul nggak? Tapi atas apa yang kita perbuat pada dia. Dasar pelik banci lu, ngomongin aja nggak berani. Alah lu ngomong doang dan sebagainya. Selama kita nggak balas, urusan selesai tuh, nggak ada masalah. Tapi kalau kita, emang lu nggak gitu? Sama aja lu. Wah, udah dua-duanya habis urusan gitu kan ya. Maka itu kemudian kita lihat, jangan balas mencela. Kalau ada orang mencela, ya nggak ada masalah. Kalau ada orang mencela sudah, kewajiban itu cuma mendoakan saja selesai. Berpaling daripada dia kita doakan. Tadi dan menolak kemudian kejahatan dengan yang lebih baik. Karena kalau setan itu kemudian cukup diistighfarin. Kalau manusia, cara kemudian untuk menghilangkan setan dari bentuk manusia adalah berbuat baik pada dia. Bukan berbuat jahat pada dia lagi. Kalau berbuat jahat pada dia cocok. Karena adu banteng kan ya, siapa yang lebih kuat jahatnya, itu lebih parah lagi. Pembalasan selalu lebih kejam. Lebih bahaya itu. Nah, kenapa? Karena nggak habis-habis urusannya. Orang suruh menolak dengan yang lebih baik kata Rasulullah, kata Allah. Maka itu kemudian harus kita lakukan. Sambut. Oke, baik kalau gitu saya serahkan pada Ustaz Reza untuk melengkapi apa yang sudah kita bicarakan dari awal. Betul, Ustaz. Ya, soal yang tadi masalah musibah, cobaan, ujian atau hukuman itu nanti saya akan bahas tuntas di hari Senin atau kalau salah. Date with Destiny. Bagaimana berkencan dengan takdir ini karena banyak sekali persoalan di sini. Ini takdir atau pilihan atau ini ikhtiar kita, kesalahan kita. Ya, itu kita akan bahas. Ya. Tolong hadir di sini. Ya, kalau dipuasin sekarang nanti pada nggak datang. Ya, sinetron aja bersambung, terus ngaji nggak bersambung. Ya, mohon maaf ya kalau nggak puas ya, mohon maaf. Saya bukan sebagai alat pemuas diri, mohon maaf. Oh, udah. iklan dulu ya, Ustaz. Kemudian yang kedua, tadi soal istitoah. Ya, coba dibuka. Ini soalnya salah paham nih Pak, distorsi. Surat 64 ayat 16. Ya. Tolong dibaca ayat ini dulu, baru nanti disambung dengan surat yang lain. Coba Mbak Wibin. 64 atau Qur'an ya, ayat 16. Coba baca di kalimat awal. 16. Pak Reza, date with Destiny itu hari Kamis. Kamis. Ya, hari Kamis apa ya? Kamis ya, hari Kamis. Oke, pastikan nanti datang di hari Kamis. Ya, coba kita dengerin itu Pak. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarkanlah serta taatlah dan nafkahkanlah Oke, cukup. Itu tolong baca ayat awalnya ya. Perhatikan. Fattakullah mastata'tum, betul. Kata mastata'tum ini sering di underestimate-kan. Bertakwalah semampu kamu. Kesannya sholat ya udahlah sakara mulai ada gitu, nggak begitu. Maksud ayat ini adalah takwalah seoptimal kalian mentok. Pak, kalau kita punya speedometer, itu mobil berapa? Mas Yusri berapa? Audi berapa paling top? Ini yang lain berapa fps? 240. Ibaratnya gitulah. Kalau kita bawa mobil, mentok kecepatan 240 mph miles per hour, itu sampai mentok itu. Udah nggak bisa lagi nih. Ya udah. Setelah itu baca surat Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak akan membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Yang repot kalau dia pakai ayat pertamanya yang tadi, yang terakhir. Kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menghukum kita karena sesuai dengan kesanggupan saya. Oh, jangan begitu dong. Bertakwa mesti optimal dulu. Nanti kalau udah mentok baru la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi lakukan, do your best, ya kan? Nanti ada jelasin tuh. Let God get the rest. Lakukanlah yang terbaik, biarkan nanti Tuhan yang menyelesaikan sisa. Kemudian yang terakhir masalah hadis. Ya, ini ada ilmu tersendiri masalah ini, masalah hadis, ilmu mustalah hadis. Dan juga ada satu sebab-sebab turunnya hadis. Kita kan kalau baca hadis kan cuma matanya doang, atau matan, isi hadis. Padahal hadis itu ada kaitan dengan rawi. Rawi itu perawi dari urutannya tuh, masya Allah. Kita harus bersyukur adanya Imam Bukhari, Imam Muslim itu luar biasa. Mereka menyeleksi hadis itu bukan isinya doang, Bu. Dilihat tuh riwayat ke atasnya. Oh, ini ada satu orang itu tukang bohong. Satu aja Pak, udah berantakan semua tuh hadis Pak. Paling tinggi kalau dalam segi rawi itu disebutnya adalah mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang langsung nggak ada jeda. Dari Ustaz Felix ke sini, ke Mas Iwan, terus ke Pak Pohan, terus balik ke saya. Nggak terputus. Nah, itu namanya hadis mutawatir. Tapi kalau misalnya sampai di tempat Pak Pohan berhenti 2 hari aja, itu diragukan Pak. Takut-takut nih, Pak Pohan udah nggak ingat lagi tuh yang tadi sampai sebelumnya. Ini nyampainya nambahin, ada dikurangin kan? Nah, ini dicurigai. Khawatir tidak seperti aslinya dibicarakan. Mutawatir. Kalau yang putus di tengah jalan, itu namanya munqati. Hadis yang munqati. Ya. Hadis yang terputus di tengah jalan. Nah, dari situ nanti bisa disimpulkan sanad dan kualitas hadis. Paling tinggi kualitas hadis itu adalah yang disebut dengan hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Namanya muttafaq itu ittifaq itu sudah bersepakat. Dan terkenal Imam Bukhari, Imam Muslim itu orang yang sangat selektif dalam hadis. Jadi saya sarankan di rumah kita punya referensi Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Itu udah standar. Muttafaqun alaih. Di bawahnya lagi, ya hadis Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Kalau tadi bersatu. Muttafaqun alaih itu Bukhari dan Muslim sama-sama membenarkan hadis itu. Tapi yang kedua adalah hadis Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Di bawahnya lagi yang disebut dengan hadis hasan. Baik. Kalau hadis hasan ya. Baik. Di bawahnya hadis sahih. Di bawahnya lagi dhaif. Dhaif itu boleh digunakan tapi bukan sebagai standar hukum. Hanya sekedar menunjukkan fadhailul a'mal. Keutamaan beramal. Contoh, barang siapa yang menunaikan ibadah haji ya, tidak pakai bis tapi jalan kaki dari Mina ya, kemudian ke Arafah, Musdalifah, kemudian lempar jumroh sampai terakhir tawaf ibadah di Mekah, di Ka'bah, itu jalan kaki. Setiap langkahnya 7.000 pahala. Saya udah ngitung Bu, total dari Mina sampai ke Mekah tawaf ibadah 42 km atau 42.000 meter. Satu langkah berapa meter Pak? Kira-kira satu langkah berapa meter? Setengah ya? Berarti kali 2 kan? 42 kali 2 berapa? 84.000 meter, 84.000 langkah kali 7.000. Ya. Hadis-hadis semacam ini sering kita baca di beberapa kitab. Boleh nggak? Boleh, untuk menunjukkan orang itu semangat ibadah. Gitu. Tapi jangan mati-mati. Nah, boleh juga nih. Berarti gua masih bisa nih maksiat segini nih. Gua masih ada surplus nih pahala nih ya. 84.000 kali 7.000. Berarti sekitar 700 jutaan ya. Ini kalau maksiat, artinya puasa 40 tahun nggak diterima nih sholatnya. 40 tahun itu gitu. Ini matematik, yang mana kan? Kalkulator ya, nggak bisa begitu ya. Ini sekedar untuk memberikan rangsangan untuk beribadah. Tapi nggak boleh jadi standar hukum. Maksudnya memakai dalil untuk ini nggak boleh, hadis dhaif. Paling bahaya adalah hadis batil atau hadis mungkar. Ngakunya hadis padahal bukan hadis. Ya, ngakunya hadis padahal bukan hadis. Ini banyak digunakan pada orientalisme Pak. Orang-orang yang belajar Islam untuk memusuhi Islam. Di antaranya asal tahu saja Kiai Haji Abdul Ghaffar Ismail. Tahu siapa dia? Snop Kugronya. Jadi Aceh itu hancur. Ini ulah dari orang ini. Jadi khusus Bu belajar ke Mesir untuk belajar tafsir dan hadis. Jago bahasa Arab,
diterjunkan ke Aceh untuk ngancurin orang Aceh. Dia sebarkan hadis-hadis palsu. Semua orang percaya kan, ribut antar suku, itu antar kelompok. Nah, setelah tidak bersatu, baru Belanda masuk. Jadi menghancurkan Islam itu tidak dengan cara yang keras, nggak akan berhasil Pak. Afghanistan kalah Rusia, ya kan? Sampai sekarang coba lihat, Amerika berapa bilion US dollar sudah habis, nggak bisa musir. Taliban sampai sekarang Pak luar biasa Pak. Ya terlepas plus dan minusnya ya. Jadi kalau menghancurkan Islam, ya kalau mereka paham bukan dengan cara itu, tapi dengan cara apa? Tadi memasukkan unsur agama-agama yang sinkretisme. Nah, disitulah disalahartikan yang namanya hadis-hadis, sebaran hadis palsu dan segala macam. Baik, dari saya itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini ataupun dari tambahan yang disampaikan Ustaz Felix bermanfaat. Mohon maaf ya kalau ada yang salah kata, salah ucap ya. Dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Seandainya itu adalah kesalahan kami, mohon dibukakan pintu maaf dan kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas sesuatu yang berlebihan yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri sama-sama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya izin Pak Ibu, Pak Pohan, sekedar share saja. Tadi ada masalah infak ya. Ada masalah infak. Ya, pertama saya mau ingatkan jamaah sekalian bahwa kita punya masjid ya. Kita punya masjid, kita mau bangun masjid di Indonesia, ya kan? Masih kurang berapa persen Pak? Baru 20%. Kalau saya bisa dibantu sama Pak Pohan, minta proposalnya Pak, kita mau minta dari dana dari Indonesia. Orang-orang yang mungkin punya kelebihan duit ya, saya bisa dikasih proposalnya, saya akan bantu untuk fasilitasi supaya masjid ini juga bisa lebih cepat dibangun ya. Itu cara yang bersifat manusiawi. Tapi jangan lupa, cara Allah pun kita harus pakai. Gimana caranya? Santuni anak yatim. Nanti anak yatim itu berdoa, akan Allah percepat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di dalam buku saya yang terakhir itu 13 rahasia pembuka pintu rezeki. Rezeki itu ada 3 macam kan, rezeki yang dijamin, dijemput dan diantar. Untuk mendapatkan rezeki yang diantar ini salah satunya adalah kita menyantuni anak yatim. Alhamdulillah kami diamanahkan 300 anak yatim korban kerusuhan Ambon. Yang sampai hari ini kami biayai, kami tanggung. Alhamdulillah sudah 30 yang sudah wisuda sebagai sarjana kami kembalikan kampung halaman. Bukan di kota ya Bu ya, jadi di kampung-kampungnya. Masih ada 270 yang menjadi tanggung jawab kami. Tentu saja tangan kami sangat terbatas, kemampuan sangat terbatas. Insya Allah doa mereka. Saya pun pergi itu diantar Pak, setengah dari mereka satu bis itu ya ke bandara. Ustaz titip salam sama saudara-saudara kita yang ada di Amerika supaya kita juga ikut menjadi perhatian mereka dan kita akan doakan semua, termasuk apa yang saya lakukan di sini akan didoain oleh mereka semua. Silakan nanti berapapun nilainya saya kembalikan ke Pak Pohan dan Pak Lipo, berapapun nilainya insya Allah. Pokoknya gini Bu, kalau infak yang penting banyak tapi ikhlas ya. Yang penting banyak tapi ikhlas. Kalau sedikit nggak ada tantangan kan, jadi banyak. Nanti lebih-lebihnya bisa bangun masjid kan. Jadi saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, kita sholat isya ya.